Bukan takut, Hah? itu nggak nyambung. Lo, kamu bilang di mana murid-muridnya Yesus mengakui bahwa Paulus bohong. Paulus sendiri yang mengakui dia bohong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Hah? wabarakatuh. Gurunda, Sensei, Bang Handi, Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Gege, semua teman-teman. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Bukan takut, Hah? itu nggak nyambung. Lo, kamu bilang di mana murid-muridnya Yesus mengakui bahwa Paulus bohong. Paulus sendiri yang mengakui dia bohong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Sensei, Bang Handi, Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Gege, semua teman-teman ya. Parah lah kalau udah datang lagi Waalaikumsalam. singa ini. Kalau udah datang singa bahaya. Yang mana? Yang Ayo, mana? gimana Ibu? menurut Yang kamu? mana, Ibu? Hah? Yang mana, Ibu? Buka deh, Matius 7:15, Matius 24:11, Matius 24:24, Markus 13:22. Sido. Untuk siapa? 2 Petrus Sido. 2 nomor Sebentar Bang 1. Sidik. Sido, cebo dulu Sebentar Bang pantatmu. Sidik. Saya tuh lagi Dia belum sama Bang selesai sama Juma. 1 Korintus ini. Cebo dulu pantatmu Ju ini, Bang Sida. Ini saya lagi bahas sama Bang Juma. Saya nanya. speaking. Silakan, Selain silakan, dari silakan. apa namanya Biar murid-murid Gurunda. murid-murid Biar, Tuhan biar. Yesus itu kan banyak. Di mana Biar, murid-murid biar. Tuhan Yesus itu Silakan, mengatakan Gurunda, Paulus itu silakan. berbohong? Iya. Iya, baik. Disuruh buka Ya, silakan dalilnya, Gurunda, Pak. silakan. Oke. Jadi di dalam kitab saudara, Kitab mana, Pak? ya. Lah, kitab yang Anda pegang sekarang Ya udah, ini, sebutkan sabar aja aja. dalilnya, Pak. Sebutkan Sabar dalilnya, aja, Pak. sabar aja, Gak usah sabar terlalu aja. Sabar. berimprovisi, gak usah terlalu ini. Langsung aja, Pak, to the point, Pak. Paulus itu disebut apa di sana? Disebut Dalam di mana, kisah Pak? dalam kisah para rasul 2:24 nomor 5 disebut apa dia di sana? Ya dibaca, Pak. Silakan, Pak. Ya. Jadi dikatakan di dalam kisah para rasul 24 nomor 5 telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah pengacau. Biasa juga disebut sebagai penyakit sampar atau pengacau, atau dalam bahasa Yunaninya loimos. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan Paulus ini adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Ini yang mengatakan ini siapa ini? Kisah para Rasul berapa, Pak? Ya, baru mau tahu. Jangan tidur dong, dengerin. Santai, Pak. Santai, Pak. Aduh. Iya. Enggak, soalnya Bang Juma ini kadang-kadang ngomong lebih cepat dari otak gitu. Jadi dia Lu ngomong aja yang mulutnya lebih boleh. cepat dari otak. Lu yang lemot, bro. Lu yang lemot. Kita semua denger kok. Silakan Bang Juma. Iya, tadi sudah kujelaskan kisah para rasul 4 nomor 5. Nah gitu kan enak dialognya Bang speaking. Gimana sih? Paulus di hadapan Felix. Paulus di hadapan Felix telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi. Oh, itu kan biasanya orang-orang kebenaran pasti disangkal. Sama kayak orang Bang Juma dengan Habisin Bang dulu Sidik dan bacanya, Bu. lain-lain. Habisin dulu baru ditang. Habisin dulu. Sampai ayat berapa? Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang bertemu itu. Telah Pak. nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Jadi begini, kenapa tadi saya bilang Bang Juma itu kalau ngomong tuh kata-katanya lebih cepat dari otaknya itu ya karena begini nih.
Nah dia kan tidak baca di ayat Kau cuma pertama. ngeritik orang kau nggak baca-baca. Ya sabar dulu Pak, saya lagi menjelaskan nih Pak. Kenapa saya bilang Bang Juma itu otaknya ketinggalan? Nggak Karena boleh banyak dia otak lupa. begitu, bro. Tadi saja dia bilang Kalau saya tuyul. saya otaknya ketinggalan, saya akan Iya. menjadi Kristen kayak kamu. Sabar dulu Pak. Saya Nggak jelaskan boleh dulu. main fisik. Ya. Bahkan tadi saja dia bilang saya tuyul, saya biasa aja Pak. Bapak baru gabung ya? Memang kamu tahayul kan? Iya, Masa ada makanya Tuhan udah datang biasa mempersembahkan darahnya sendiri itu gimana ceritanya tuh? Biasa aja. Ya udah kita Gimana fokus di sini dulu. dalilnya? Kita Ini fokus sudah di sini sejam dulu, Pak. berjam, Pak. sudah 3, 4 jam, 5 jam dah ada yang bisa bantah Juma. saya. Kita fokus di sini dulu Bu Juma. Lah dari Rasul. tadi juga kamu bilang fokus. Kisah para Rasul 24. Ayat satunya kenapa nggak dibacakan Bang Juma? Loh, saya bukan penipu yang harus membacakan semua kepada Anda. Itu kitab Anda, tugas situ Anda tidak adalah menjawab. mempelajarinya. Di situ Mana ada tidak pendeta mau menjawab. berkhotbah Sabar dari dulu, Juma. data nomor Juma. 1 Ya, dibacakan Juma, semua. biarkan saya bicara dulu Juma. Udah lu baca aja, bro. Lu baca Iya. aja dulu, lu baca. Coba. 5 hari Untuk apa, 5 hari Jum? kemudian Silakan. datang 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Jadi Bang Juma ini tidak menjawab pertanyaan saya, di mana murid-murid Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa Paulus itu adalah seorang penipu. Kamu Karena baca di sini dulu. ini, Ini karena di pengacau sini tadi. nih, sabar dulu Pak. Karena di Pengacau sini sudah disebutkan. Iya, yang disebutkan itu oleh Ini imam besar. pengacau, dia penyakit sampar. Iya, Sudah itu dijelaskan dakwaan dari begitu. imam besar, bukan dari para murid. Jangan mengkaburkan kebenaran, Pak. Sebenarnya ini Izin, orang Bang ini Hos. enggak sebenarnya Izin, ini Bang enggak orang Juma, enggak ya. ngelawan Bang Juma, dia lawan Bible-nya sendiri loh. Loh, jangan begitu Pak. speaking. Bang Juma itu yang terlambat otaknya tuh Pak. Makanya saya Ya, bilang coba otaknya kamu baca ketinggalan. dulu. Kamu belum baca loh. Otaknya ketinggalan. Dia Iya, dibaca dulu. kan tadi saya sudah Ulang baca lagi tuh, Pak. Bang. Enggak, kamu enggak baca ke bawahnya. Pak, yang mengatakan bahwa Paulus itu tadi seperti itu adalah imam besar dan ya. beberapa tua-tua pengacara. Jadi bukan para murid di situ Pak. Bukan para murid. Oke. Bang Juma Ya, ini jadi tidak kamu menjawab mau- pertanyaan saya gitu. Jadi kamu mau ya Iya, orang-orang statement Yahudi, langsung. oke. Saya mau statement langsung dari para murid. Yang minimal Yohanes ke atau Matius ke atau siapalah begitulah. Pokoknya para murid lah yang mengatakan bahwa Paulus itu pembohong. Oke, Izin. baik. Tunjukkan. Nanti jangan saya terang-terangan tanya balik iya. ya. Nanti saya juga Ya, balik situ ya. Jawab dulu. Oke, Jawab. oke. Jangan kan Buktikan para dulu murid. dalilnya. Dan Orang jangan, Paulus jangan asal. mengasih. Orang Paulus sendiri mengakui dirinya pendusta kok. Ini anak tikus dari mana lagi nih? Oleh karena dustaku, siapa yang ngomong? GG. Udah berak dulu sana GG. Biarkan ini saya sama Juma. Mulutmu jaga, wih. Enggak usah kau. Izin bentar Bang. Aduh, muka lu Kamu berak. tidak murid. Yesus sendiri Gue mengaku dirinya berakin muka lu. berbohong. Gue berakin. Ada ilmu begini Gue kamu kalau ada berakin ilmu. muka lu langsung. Saya itu lagi Izin ya, diskusi berakin sama muka lu langsung. saya itu lagi Abang-abangku. diskusi sama Juma. Saya lagi diskusi sama Juma. Mulutmu. Dengarkan speaking. Ya, izin semuanya teman-teman. NSI lagi. Yang ngomong NSI. Dengarkan speaking siapa ini. ini? Kau belum jawab Speaking. pertanyaan saya. Kau kalah sama saya kemarin debat sama saya. Ya itu. dengarkan ya. Sudah, kau Semua jawab rasul dulu membawa tuh. ajaran menggenapi dari ajaran rasul sebelumnya. Sudah, Tapi sudah, Paulus justru menghapus ajaran para nabi dan menghapus Kita ajaran fokus- Yesus di kita antaranya. fokus sama Dengarkan. Juma. Di Kita sini fokus sama Yesus Juma dulu. membohong. Ya saya jelaskan. Kita Yesus fokus sama menggenapi Juma dulu. Taurat Matius 5 ayat 70. Boleh Anda Host, buka. host, Tapi host. Paulus menghapus Taurat Roma 3 ayat 28 sampai 29. saya Boleh nggak Anda mau, dapat. saya nggak mau terkecoh. Ya. Saya nggak mau terkecoh. Perhatikan, Yesus menjalani Tolong Taurat. di-mute, host. Boleh Tolong Anda di-mute, cek di host. Matius 5 ayat 19 sampai 20. Tapi Tolong Paulus di-mute. menghapus Taurat Roma 328 ayat sampai 29. Cek saya Tolong sendiri. di-mute. Ini Tolong banyak di-mute kita dulu. data ini di mana Paulus ini memang pembohong. Ya, Ini Yesus tikus-tikus yang menerapkan ada syariat sertifikat. Allah Matius 5 ayat 21. Tapi Paulus meniadakannya Roma 8 ayat 1. Buka ya datanya ya. Ya, Yesus menyembah Allah. Boleh cek di Matius 19 ayat 16 sampai 17. Ya. Tapi Paulus menyembah Yesus 2 Korintus 1 ayat 3 dan Roma 8 ayat 83. Yesus mengaku dirinya hanya Rasul Yohanes 11 ayat 42. Tapi Paulus menuhankannya 2 Korintus 1 ayat 3. NSI, Ini cuci masih muka dulu banyak sana. data-data seperti ini. NSI. Yesus, Sikat gigi dulu sana. dengarkan. Paulus ini sangat bertentangan dengan rasul-rasul yang lain. NSI sikat gigi dulu di sana, sikat gigi dulu biar nggak terlalu Kenapa? tahu pembicaraannya. Anda mau Ini beta sikat gigi saya? Mau? Mau saya Anda mau- beta sikat gigi saya? Saya mau ngobrol sama Juma. Juma, jelaskan di saya Juma. Berikan ayat. Berikan ayat bahwa murid-murid itu Makanya jangan mengatakan keluar bahwa Paulus ujatan itu ya. berbohong. Ini gurunda yang kami sayangi nih. Siapa gurunda Silakan. mana? Gurunda Lanjut, mana? Gurunda.
Gurunda mana? Tolong Bang Supri. Makanya Anda baca itu Nggak sopan data-data yang kamu saya ya, kasih itu. nggak sopan kamu. Cuma ini gurunda kalian. Buat saya ini sampah biasa Anda aja. cek itu data yang saya berikan. Kamu- Ya di mana kalian Paulus begini itu kalian. bertentangan dengan ya Kalian Paulus ini, itu bertentangan dengan sabar rasul-rasul yang sabar lain. NSI. Nggak Kamu sama ini dia. Yesus aja kalian hujat anak-anak hewan, anak Ini binatang. siapa kamu. lagi ini Yesus aja kalian hujat, kalian mengatakan dia anak hewan. Apalagi kami ini, apalagi ASE. agama-agama lain. Jadi nggak heran kalau kamu. Cebok Jadi dulu Yesus sana. aja kalian hujat, kalian katakan di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Siapa yang mengatakan itu? Paulus mengatakan Yesus itu anak binatang, tahu nggak? Saya Yesus itu diskusi anak baik. hewan. Nah, Saya tuh diskusi sama baik-baik. seperti kalian mengiyakan kan? Jadi Saya nggak tuh heran diskusi kalau bagi baik-baik. kami kalian ini penghujat. Silakan Udah Gurunda. Bang Sidik, berikan lagi Saya Gurunda. diskusi baik-baik tadi. Biar Cuma kita tinggal dengarkan dulu. menjawab. Lanjut Gurunda. Oh iya, Oke. Bang Juma. Ya, Sebentar sedikit Gege mohon maaf lagi. sebentar. Bentar Bang. Sebentar ya, gue mau ngomong sama Bang Zuma ya. Jadi memang benar kita akui saja mereka memang mengakui kalau mereka itu ajaran pagan sesuai di Halo, nggak Roma usah 12 curhat ayat di 1 sini. ya. Lu nggak Ya. usah curhat di Karena sini. itu Suruh Juma itu jawab. saudara-saudara demi kemurahan Allah, Suruh aku Juma itu jawab. menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. GG. Ya. Suruh Juma itu Yang jahat. kudus dan Jawab. yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu. Nah, ibadahmu tuh mempersembahkan tubuhmu. Habis semua orang Kristen. Semua. Ya. Tuh kata si Roma. Kata si Paulus tuh. Lu persembahin tuh. Tubuh Ya, lu tuh. ajaran Ibadah salah tuh. begitu. Silakan Oh. Gurunda, silakan. Roma 12 Iya. ayat 1. Iya, baik. Jadi ia mengatakan Paulus itu pembohong alias munafik ya. Itu Yesus. Yesus langsung yang menyebutkan bahwa Paulus itu adalah pendusta, Mana dalilnya? munafik. Mana dalilnya? Matius 23 nomor 15 atau kamu baca semua satu perikop juga boleh. Kamu jangan kabur ya. Kamu jangan kabur ya. Nenekmu kiper, kau panggil Paulus ke sini biar ku tampar muka dia. Nah, kali kau cerita saya kabur. Saya setengah mati mencari dewa penyembah dewa Molok, kau pikir aku kabur lagi. Dasar sialan. Matius, agak kita jangan tegang-tegang lah. Begini kan enak. Matius 23 nomor 15. Oke. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kau menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini siapa kalau bukan Paulus? Kasih saya data akuratnya. Kalau ini bukan Paulus, tunjukkan datanya dan saya akan buktikan bahwa ini adalah Paulus. Ayo. Kau panggil Paulus sekarang, datang sini biar ku cukur kumisnya pakai kapak. Paulus nggak ada membatalkan Taurat loh. Galatia 3 ayat 24. Taurat menuntun sampai Yesus datang. Kalian aja Tapi yang tapi setelah Yesus datang, mati di atas tiang salib, semua batal. Efesus 2 nomor tidak 15. batal. Kalian aja yang nggak mengerti Bang Juma. Kalau sudah engkau menerima Yesus Kristus juru selamatmu, engkau akan menuruti hukumnya tadi. Itu maksudnya. Bukan dibatalkan, dihilangkan. Kalian hilangkan. Kenapa ada Tuhan selain daripada Hasem? Ya. Hanya satu Ya. Tuhan. Hanya kalian tak mengerti siapa dia. Kalian tak mengenalnya. Udahlah Bu. Bang Handi Ayo, keluar ya? silakan. Coba ya, Bang Handi naik lagi, Bang Handi. Speaking. Bang Handi. Kau jangan melamun kau, Bantah saya. Ahli Taurat di sini Paulus, Filipi 3 nomor 6. Orang Farisi di sini adalah Paulus, Kisah 23 nomor 6. Orang Bang Juma munafik di sini pun adalah Paulus, apa? 1 Korintus 9 nomor 20-23. Paulus menyeberangi lautan, Kisah 21-27. Paulus menjelajahi daratan, Kisah 19. Mentobatkan orang di luar Yahudi, Kisah 17. Damaris, Dionysius yang dia tobatkan. Ayo, mau lari kemana Anda? Yesus sendiri loh yang mengatakan Bang ini. Juma juga ahli Farisi loh. Iyalah, Bang Juma capek-capek sampai satu hari berapa kali ngomong sama orang-orang Kristen mengatakan ini itu. Sementara Bang Juma sudah merombak hukum. Contohnya tadi menguduskan hari Sabat, kalian tukar hari Jumat. Apakah itu yang
menuruti firman Tuhan. Sahabat itu ibadahnya orang Yahudi. Jangan nyamar seperti serigala, seperti domba. Lulu. Waspadalah terhadap serigala yang datang kepadamu. Nyamar seperti domba. Siapa yang datang kepada Bani Israel, mengaku Bani Israel? Bagiku Kami tidak pernah mengakui bahwa kami ini adalah pengikut Yesus. Oke. Aku tahunya sekarang tujuan teman-teman Muslim debater yang keren ini. Agar aku tahu bertaubat. Sekarang kalian ini sekarang mau membuat Alkitab itu menjadi mati. Kalian itu menyuruh kami supaya Alkitab itu adalah palsu. Kalian mau membangkitkan Al-Quran. Kalau kitab ibu ini bukan palsu, pasti masih menggunakan bahasa Yesus. Halo, baik. Halo. Halo Bang Juma. Ya, silakan mau ngarang apa lagi? Silakan. Enggak lah. Tadi kan Bang Juma mengutip ayat Matius 23 ya Bang Juma ya. Yes. Ayat 16. Kecuali Anda tuli. Betul. Ya kan. Ibu. Biarkan saya baca dulu host. Tenang host. Ya, baca. Matius 23 ayat 16 ya Bang Juma ya. Atau ayat 14? Ayat 14. Nomor 15. Suara lu so asik banget lu. Suara lu Lah, gue memang asik coy. Gue memang asik. Gue masuk biasa 800 penonton langsung minum obat ramai. lu apa? Habis minum obat apa lu? Ngomong lu jadi Lu so nggak bisa tenang. mengalahkan lu nggak bisa mengalahkan ketenaran gue. Jadi lu diam aja di situ dulu. Oke, Matius 23 ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ini kata Yesus ya Pak ya? Ya, itu dalam kurung. Ya, sebelum Paulus menulis. Ya, nomor 15-nya. Ini tambahan ini. Ini dalam kurung ini yang nomor 14-nya. Itu tidak ada di manuskrip tertua. Nomor 15 yang Anda baca. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengurungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Paulus nggak ada di situ Pak. Loh, jadi orang Farisi ini siapa? Yang membuat agama selain Yahudi itu, agama di luar Yahudi itu apa? Paulus itu orang Yahudi apa orang Roma Pak? Ya, menurut Anda? Lah kan saya nanya, situ kan mendalilkan seolah-olah di sini kan ini apa? Dia orang Farisi, dia orang Farisi. Jelas itu. Kecuali Anda tidak pernah belajar. Pagi. Assalamualaikum Pagi. semuanya. Kisah 23 nomor 6. Anda baru mau belajar ternyata dari tadi. Bang Hani nggak bisa dijamak ya Bang Juma. Setiap pertanyaan Oke. bertanya kepada dalilnya. Baik, kita bahas Kisah Para Rasul 9 ayat 13. 23 nomor 6. Enggak, ini kan dalil bantahan saya, Pak. Kan Bapak menggunakan Silakan. dalil, saya juga menggunakan dalil. Ya kan nanti dibilang saya cuma opini belaka. Iya, silakan. Iya kan? Kisah Para Rasul 9 ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dengan imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ini tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini Yesus menyuruh nih supaya Kemana? Kapan Yesus bertemu Paulus? Di mana bertemunya? iya, masalahnya ini kan dia ngobrol sama Ananias. Yesus ngobrol sama Ananias. Ananias aja memerintahkan menampar mulut Paulus. Di mana Tanya Pak lagi. ayatnya? Nah, itu pasti tanya. Ini belum layan tuh dialog ini. Ya, kan tadi Rasul, begini, sabar, sabar dulu. Ahya Sidik, silakan Ahya Sidik, silakan. Tadi Bang Juma, Gerah saya ini. kata Yesus Bukan kan, mau ngajar. di sini- Saya ini di sini nggak kan mau kata ngajar. Yesus juga, Silakan. Mana coba mana di mana Paulus bertemu langsung dengan Yesus coba. Malah Ananias menampar mulut Paulus tuh.
Saya rasa pernah saya Kisah para Rasul paparkan 9 kepada ayat Anda 1, tuh. Pak. Dibaca dulu, Pak. Kisah para Rasul 1 Pak Ananias menampar murid Paulus. Tahu nggak? Kisah para Rasul 9 ayat 1, Pak. Dibaca, Pak. Iya, waktu perjalanannya ke Damsyik, Kisah Iya. para Rasul 9 nomor 3, dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit Sementara mengelilingi dia. Benar nggak? Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam Ia besar. rebah Ayat ke 2. tanah. Sabar dulu, Pak, Bentar. saya baca, Pak. Dan meminta surat kuasa kepadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota Damsyik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Lalu ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab ayat kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini Yesus suruh Paulus nih. Jadi tadi bilang nggak berjumpa, ya ini sudah berjumpa ini. Di mana berjumpa? Bapak tidak mendengar, saya dari tadi baca, Pak. Dengar. Berjumpa dari mana kamu? Kisah para Rasul 9 nomor 3, perjalanan Ayat 1, ketika Pak. ia Ayat 1 sampai seterusnya, Pak. 9 nomor 3, kamu ngerti nggak di sini? Ya, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah. Tahu nggak itu dia rebah ke tanah? Apa itu siapa? namanya? Dia itu Dia siapa? pingsan, tahu nggak? Iya, dia itu siapa? Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, kamu pintar baca nggak ini? Makanya Dia kamu itu jadi 1 siapa? Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Kristus. Aduh. Itu kata-kata Paulus kan? Kata-kata Saulus. Saulus itu menghujat sebenarnya ke Yesus. Saya baca ulang ya, Pak, ya. Baca ulang, silakan. Kita diskusi santai, Pak. Ayat 3 ya, Pak, ya. Dalam perjalanannya ke Damsyiknya, ini pasti si Paulus. Ketika ia sudah dekat kota-kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia ini kan siapa? Paulus kan? Ia rebah ke tanah. Ia ini siapa? Paulus. Dan kedengaranlah Ini rebah apa ini? Sabar dulu, Ini rebah apa Pak. ini? Saya baca Sekarang dulu. saya tanya kepada astaga. Anda tentang Paulus ini. Paulus, Saya baca dulu, Pak. zaman Yesus sama Paulus, Yesus terangkat atau belum? Duh, Pak GG, tertibkan dulu GG. Bukan, kamu jangan ngarang. Sekarang saya tanya, kalau kamu nggak tahu apa-apa, jangan ngomong. Bukan saya. Sekarang saya tanya, Saya baca dulu. Paulus, Pak. waktu Yesus sama Paulus, Yesus sudah diangkat atau belum? Yesus sudah terangkat. Nah, terus? Ya udah, Pak, ayat di sini. Jadi dia ketemu langsung dari mana? Lalu yang Kedengaranlah olehnya. Tahu nggak? Iya. Kedengaran olehnya. Terus? Terus? Nah, terus katanya kamu ketemu langsung. Akulah siapa? Akulah siapa di situ? Iya, terus katanya kamu ketemu langsung. Kamu muter-muter, kamu pembohong kamu. Lo ketemu langsung kan tidak harus secara Di fisik. sini Sama coba seperti- dengar. Sama seperti saya dengan Bapak sekarang kan, walaupun tidak ketemu Dengar. secara fisik, tapi kita bisa. Maka termanggu-manggulah teman-teman Astaga. seperjalanannya karena mereka mendengar diam kamu. Karena mereka memang mendengar surat itu tapi tidak melihat seorang pun juga, bertentangan dengan Kisah Para Rasul 22 nomor 7. Ini lucu, saya baca sampai nggak? 29. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar satu suara yang berkata kepadamu, Saulus, Saulus, jadi gini, mengapa engkau menganiaya aku? 28. Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, di Kisah Para Rasul 26 nomor 14, kami semua rebah ke tanah. Nah, di sini ya, kamu lihat di sini. Cerita pertama mengatakan orang yang bersama Paulus mendengar suara itu, tetapi cerita kedua mengatakan orang yang bersama itu tidak mendengar. Nah, cerita pun ketiga, dengar. Cerita ketiga bertentangan dengan cerita pertama. Cerita pertama dan kedua, orang yang rebah atau Paulus atau Saulus ini saat itu menggunakan kata aku dan ia yang berarti tunggal. Tetapi Kisah Para Rasul 26 nomor 14 menggunakan kata kami yang berarti jamaah itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Loh, kok mental? Bang Sidik? Ayo, Bang itu silakan. Ya biarin aja, Pak, beliau ngomong, saya nggak bisa ngomong, Pak. Dianya udah turun. Loh,
Mental gimana, kan? Pak? Orangnya Bangsa udah itu turun. juga mental. Bang Gege, Oke, lanjut Bang silakan Gege. saya tanggapin apa siapa? Silakan. Ya itu. Hmm. Tadi dia belum nanggapin itu gimana, Bu? Tanggapin. Pernyataan Paulus pembohong itu gimana? 1 Korintus 9. Bang Gege mental Demikianlah Bang Gege. mental. Ya. Silakan. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya, dari satu pengakuan kebohongan aja ya, kita bisa menyimpulkan ya bahwa tidak ada yang melegitimasi dia sebagai rasul. Bahkan pengakuan-pengakuannya pun ya, dengan 1 Korintus 9 ini aja ya, kita sudah bisa mengklaim bahwa dia memang pembohong. Oke, Bang Gege, tadi kena ban saya. Udah repot. Oke, lanjut Enggak aja ada tadi. enggak ada laporannya ya, Bang? Bro GG, sorry, bohongnya di mana? Jadi Coba gini, jelaskan dulu. jadi Ayat gini, yang mana, nah. Bro GG? Tadi Coba kan kamu sudah dibaca jelaskan, tadi, kamu Pak. bacakan tadi. Pak, Iya. tadi sudah Kamu nggak dibaca mau- kisah kamu paham bahasa redaksi yang tadi bertentangan nggak? dengan Aku sudah dibaca paham. tadi. Coba kamu baca lagi. Kamu jelaskan Hmm. satu-satu yang mana yang dia berbohong di situ, coba. Coba ya. Iya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan Oke. orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Menurut Iya, kamu itu bohong betul. atau bukan? Nah, itu bohong nggak kalau menurut kamu? Ya menurut kamu gimana? Coba Enggak aku lah. pengen ngetes nalarnya. Enggak bohong lah, Bro. Dia kan mengabarkan Injil. Injil yang tentang mana? kasih Yesus. Injil yang mana? Injil yang mana? Hah? Injil yang Nah, mana? coba kamu baca pelan-pelan, kamu pahami dulu. Baru Ya kamu menuduh bohong. justru kamu yang harus pelan-pelan pahami redaksi ini. Nah, kalau Di ayat kami orang 21-nya, Kristen, di ayat enggak, 21-nya, kalau saya, bagi orang-orang yang kami itu tidak hidup di mengerti bawah dan kami hukum pahami. Taurat. Nah, ini Tapi kamu tidak ini, pahami, ini kamu kalau menuduh udah bohong. gini ya. Kamu ya. kan tidak pahami tentang ayat itu. Kamu muter-muter balik pun di situ, kamu tidak akan pahami. Dan bakalan nggak bakalan Menurut pahami kamu, itu. menurut kamu, Bang Admin tuker dulu Bang Admin. Bodohnya di mana? Ya, lanjut. Bohongnya di mana? iya Apakah menurut di situ dia kamu, tertulis bohong? ya aku ngetes nalar Ya, aja. nggak tahu dong, bro. Coba. Nalar. Iya, Ya, nah, Jadi gini, gimana menurut kamu? Ada orang yang bunglon ya, seolah-olah dia hidup di bawah hukum Taurat, padahal dia tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya memenangkan umat Jadi gini loh, bro. orang Yahudi. Tapi bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak di bawah hukum Taurat. Aduh. Terus di mana bohongnya, Bung? Yang makanya bingung ini Bro GG ini. Jadi Bro GG ini sebenarnya mau cari kesalahan-kesalahan Alkitab kan? Jadi gini, Tujuannya jadi kan gini. begitu kan? Kalau mau pakai analogi nggak? Benar nggak, Bro? Mau gua pakein analogi nggak? Kamu di sini diskusi pasti mau cari-cari kesalahan Alkitab kan? Benar nggak? Jadi gini, Bung. Ya iyalah, semua mereka kan cari kesalahan. Nah, sekarang menurut kamu dari kisah para rasul 93, 4, 7, 27, 28, Jadi gini, Bro, 29, yang dimaksud 26, di situ, 14. Nah, kau sudah sila- baca bagaimana Rasul Paulus itu dia mengabarkan Injil kebenaran itu bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan di luar bangsa Yahudi. Injil yang mana? Makanya Injil yang mana?
Yang itu Injil tadi yang kau mana? bacakan itu. Yang mana? Yang Jadi mana? dia ke orang Yahudi. Mana? Di sini ada. Dia jadi seperti orang Yahudi. Jadi menyesuaikan, bro. Kamu ngerti menyesuaikan. Kalau kamu nuntut Bukan di mana bunglon. ada kata bohong, aku nuntut kamu di ngerti mana ada nggak kata Injil. menyesuaikan. Kamu ke mana? Kamu ke daerah mana? Kamu harus menyesuaikan dengan orang daerah situ loh, bro. Gini, ya kamu nggak Sini aku kasih konsisten. gini, bro, Kamu bro. nuntut kata Aku kasih bohong tadi analogi di mana buat ada kamu, kata bro. bohong, tapi Bro, kamu bro, sendiri kamu bawa tahu nggak di situ bunglon, kamu bro? Bro, kamu Yosi, kamu tahu nggak bereksegesis di bunglon? situ membawa Injil, ya, Aduh, ya. bro. Sekarang kamu tunjukin kalau di sini ke mana ada umpama kamu kata-kata ke Injil. daerah, kamu harus Nah, mau main analogi. Oke, ayo kita main analogi. GG, Dengan redaksi. sabar dulu, Iya, Bang, bro. Bang Yosi, Ayo. Bang Yosi, tahan dulu Bang Yosi. Bang GG Iya. dari mana Bang? Asalnya daerah ini dari mana? dia nggak tahu tuh hal-hal seperti Sabar dulu itu, Bang ya. Yosi, dari mana? Dari mana? Aku Bang? tuh orang rantau, bro. Aku Iya, dari mana kemana-mana. saudara? Dari mana? Dari mana? Siapa ini? Apa sih Saya ini? Yosi. Enggak, Apa Bang sih? GG, Bang GG dari mana? Lu mau asalnya? sensus Asal- penduduk? coba. Lu mau sensus Menyesuaikan. penduduk apa Jadi gimana? gini, bro GG. Kamu udah pernah merantau kemana, bro? Bro GG. Sabar. Bang Yosi, Kamu tahan udah dulu, pernah tahan dulu. merantau kemana? Tahan dulu. Gua Tanya orang dulu. rantau. Bang Yosi, Gua tahan dulu. Ya, Tahu kamu kenapa? udah Tahan dulu. merantau kemana aja? Kita Bang Gigi. dialog aja. Kamu ngerti Iya, nggak iya. yang menyesuaikan sesuai dengan daerah situ? Bang GG tahan dulu, tahan dulu Bang GG. Ini Bang Yosi Nah, tahan nah, dulu. Ini Bang GG ini dari mana? Dari mana? Asalnya. Enggak apa-apa, enggak. Saya juga dari timur, Pak. Saya dari Papua. Gimana Pak? Bapak dari mana? Enggak apa-apa. Kita diskusikan saling kenal enggak apa-apa lah, bukan mau ngancam-ngancam Pak. Saya bukan tipe orang begitu. Oh, Pak. saya dari Jakarta. Saya dari dari Riau, Jakarta saya. asal Dari Rio. Bandung. Oh, dari Rio, dari Bandung ya, Pak. Saya Sekarang Jakarta begini, dari Bandung, sekarang begini ya. Anggaplah saya ini orang timur kan, Pak. Ke Bandung. Saya bilang begini, "Wih, Bapak GG ini bajingan." Bapak tersinggung enggak? Apa sih maksudnya? Iya, ngomong aja dulu, jelas ngomong aja, jawab aja. Tersinggung nggak kalau saya Enggak, bilang apa bajingan? maksudnya? Iya, bilang aja. Apa Tersinggung nggak? maksudnya? Tersinggung nggak kalau saya bilang bajingan? Kalau di Bajingan sama kampung- pembohong beda nggak? Iya, kalau di kampung saya Pak bajingan itu pujian Pak. Bajingan pembohong sama Pak. pembohongan beda nggak? Kalau di kampung saya bajingan itu pujian Pak. Itu apa hubungannya? Apa sih? Lu Tadi mau ngomong sudah apa? dijelaskan oleh Bang Enggak, kamu mau Yosi ngomong bahwa apa? ketika lu di mana ya lu harus menyesuaikan diri gitu loh. Kalau dia mau pakai dia mau pakai budayanya dia orang Yahudi yang nggak mungkin lah. Hey, lihat Itu ya maksud redaksinya. itu, bro. Itu maksud Baca gua gitu, bro. redaksinya. Itu Secara yang otak dimaksud otaknya itu, bermain bro. di situ. Bang GG. Makanya otak iya, bermain. kamu gini bro, kita gini bro, aku kan teman, gini bro, aku kan teman sama lu kan, kita kan berteman bro kan, bener nggak kita berteman bro? Iya terus Atau apa nggak berteman? maksudnya sih? Iya terus kenapa? Kenapa? Iya, jadi aku jelasin, aku pahami kamu tentang apa yang kau bawakan narasi tadi. Jangan kau tolak, itu pemahaman kami orang Kristen gitu loh. Kamu kan tidak mengimani itu, kamu kurang paham dengan itu. Makanya aku kasih analogi seperti itu. Loh, Ya, memang gitu, bro. memangnya ada ilmu kaidah tafsir di dalam Aduh. kekristenan Injil, ah? Kamu Semua nggak juga paham bisa ya? bereksegesi. Aku ya, Pak. Ada Pak. Hah? Bukan seperti kitab sebelah Pak yang kayak mantra Pak gitu Pak. Oh bro, santai Iya, aja Pak. bro, santai ya. Kitab sebelah kan Nah, saya ini tidak sebutkan mulai Pak. Saya menghujat tidak kamu kan. Enggak, Makanya saya bilang tadi kamu ini, Pak, saya tidak sebutkan. Pak. Yesus Saya tidak aja sebutkan. kalian hujat Yosi, mengatakan saya dia bilang anak hewan, sebentar. apalagi agama-agama Oke. lain. Sebentar, Bang. Bahwa saya bilang Apalagi sebelah. agama-agama lain. Jadi kami udah biasa Bang dengar Sidik. ini. Kenapa? Bang Sidik. Kamu diam. Bang Kamu Sidik. diam. Kamu diam. Bang Kenapa? Sidik di mana? Siapa yang Anda menghujat? bilang Siapa yang saya tanya menghujat. siapa yang duluan? Ah. Gini. Kalian memang Nah, dasar di mana? penghujat. 1 Di mana Korintus 5 saya nomor menghujat 7 Yesus kalian menghujat katakan siapa? anak hewan. Sekarang saya minta kepada kalian oten semua yang ada di bawah yang ada di atas, saya minta di mana Bang Yesus Sidik, mengatakan coba Yesus Anda anak binatang berbicara atau anak hewan. atau Di mana berdiskusi Maria atau mengatakan berdebat anaknya bukan anak hewan. hal yang baik. Sekarang kalian Tidak. jawab. Aku Sekarang gini, kalian bro, jawab aku karena selalu kan berdiskusi, kenapa? Kalian penghujat. berusaha. Aduh, Temanmu ngomong apa tadi di dari- bawah? dari Temanmu ngomong apa kemarin. tadi di bawahmu? Kamu kan Teman pembela saya. penghujat, termasuk kamu penghujat. Jadi kamu Teman jangan masuk saya campur. yang mana? Ini temanmu yang di Itu bawah Bang ini. Sidik. Apa ngomongnya dia? Apa ngomongnya Yang dia mana? di bawah? Ini yang di bawah kamu ini. Jangan sok-sokan kamu. Yang di bawah kamu bela-bela. Saya tidak Yesus aja kalian dan saya hujat. tidak membela orang yang menghujat. Apa? Sekarang saya Gawat. minta di mana Yesus mengatakan dia anak hewan? Di mana Tadi Bunda datang Maria? ke sini, Saya- Bang Bunda tidak Maria menghujat yang siapapun. susah-susah melahirkan dia Sidik, mengatakan saya dia itu datang anak hewan. sendiri di Silakan sini. kalian jawab. Karena saya tahu teman saya, host ini teman saya.
Saya sering ke sini. Coba tanya Bang Hos ini. Tegur pernah nggak saya temanmu, mesti Bung. Tegur temanmu, menghujat? Bung. Tegur temanmu, Bung. Saya saya aja tidak baru menghina kitab suci kenal manapun. Saya bilang bro cuma yang sebelah. dibawa ini. Kamu ngomong sembarangan kamu ya. Padahal kamu Gitu nggak loh. nyadar kamu. Jadi jangan digeneralisir ya bro. Nggak nyadar kalian Ngomongnya ya. ya. Yesus aja Kalau kalian kamu hujat. ngomong untuk Kembali ke perorangan, konteks jangan aja, kau ya, bawain kembali ke semua konteks gitu. Ya sih, kembali ke konteks jangan fisik yuk. Silakan. Ya, jadi konteks yang tadi aku pahami bro. Kawan saya ini si Bro GG sih teman saya. Jadi itu pahami bro, ya di mana dia pergi, ya dia harus apa namanya tadi menyesuaikan dirinya dengan daerah situ. Begitu, bukan di situ kamu menuduh dia berbohong. Jadi kamu kalau ke tempat taruhlah kau ke tempat daerah saya atau kemana, kamu harus belajar menyesuaikan dengan orang-orang di situ. Kamu sadar nggak tadi narasi kamu apa? Tadi sadar nggak kamu narasi kamu apa? Narasi apa coba? Kamu menanyakan di mana di ayat itu Iya, di mana dia mengatakan berbohong, dia kan? bohong. Ya, Ya. terus kamu bilang dia itu memberitakan Injil, ya. Iya, Injil yang mana? betul. Mana ada bahasa Injil nggak di situ? Tapi tujuannya itu untuk memberitakan kebenaran tentang kasih Yesus itu, bro. Bukan Aku cuma baca lagi kepada. Jadi ini, bro. Gue Aku baca lagi ya. tahu pemahaman Gue itu baca seperti lagi ya. itu, bro. Jadi dia bukan hanya Demikianlah untuk bagi bangsa orang Yahudi. Demikianlah Bahkan di bagi luar orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, ya. Dia kemana? Kemana? Dia masih ada di tanah Yahudi. Baca dong redaksinya. Iya, kamu tahu ceritanya nggak tentang Paulus? Nggak tahu kan semua cerita tentang Paulus kan? Nggak tahu kan? Hanya berdalil-dalil aja kan? Kamu ambil ayat-ayatnya aja lalu kamu narasikan di sini. Nggak bro, jangan ketawa bro. Ini firman Tuhan. Jadi aku mau luruskan. Emang bro. apa yang kamu tahu soal Paulus itu apa sih? Nah ini lagi. Coba. Aduh. Kamu itu nggak tahu tentang Paulus bro, karena kamu hanya ambil dalil-dalil aja. Gue tahu. Jadi semua yang saya tahu kawan-kawan di sini pun begitu, bawa narasi tentang Paulus dari dulu gitu. Filipi 3 pasal 6 tentang kegiatan aku penganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat katanya. Tapi apa coy itu? Lihat di 1 Korintus yang tadi gua bacain. Dia ngakunya hukum dia tidak bercacat pada hukum Taurat. Tapi Jadi lihat gini, bro. apa yang dia bilangin. Kalau baca Demikianlah gini, bro, bagi aku orang kasih tahu ya. Yahudi aku supaya hidup di bawah hukum Taurat, padahal dia nggak hidup di bawah hukum Taurat. Bro, bro GG. Tapi Ini, bro. sebentar, kalau debat pakai data, bro. Ya, itu biar kelihatan lu intelektual. Nah, Ya. pakai data, tapi jangan salah Ya, memahaminya. di Filipi Aduh, 3 GG ini. nggak usah so asik speaking. Nggak usah so asik. Basi lu GG. Lanjut. Ya lu yang basi, muka lu kayak basi. Basian lu. Filipi 3 pasal 6 ya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya. Nah. Terus lu baca tuh 1 Korintus 9. Baca di situ. Dia bohong atau enggak? Ya, apa di 1 Korintus 9 yang Anda paham? Diulangin lagi. Itu yang kita bahas barusan itu, bro. Gak Diulangin ada di lagi. situ yang bohong. Kamu tahu nggak orang Oke, Kristen? gua bacain lagi ya. Orang Kristen ini banyak sekali di dunia ini, paling banyak di ya. dunia. Kalau Lu diam dulu. Paulus ini bohong, Enggak. mereka mana Oke, mau lu ikut? ngomong, gua kasih lu ngomong 1 jam. Aduh, Pak. Kamu yang baru baca aja Alkitab, nggak gini bro. Coba Bang Yosi yang baca deh, Kamu coba biar dengar yang lain. baru Coba. baca Alkitab, Bang Yosi yang baca. belum kau baca Alkitab, kamu sudah kayak gini. Bang Yosi Kayak yang gimana? baca ya, tolong Kak. Bentar. Kayak gimana, bro? Ya. Enggak, dia yang bawa narasi tadi, yang tentang Paulus. Iya, sekarang lu Saya pertanggungjawabkan. belum itu. Pertanggungjawab. Lu Aku nanya, kan bantah. lu nanya, Nanya gua simpel tahu sih. soal Paulus kan. Simpel nih sebenarnya. Lu nanya. Kalian gua ini yang nggak tentang- bawa data gitu loh. Oten-oten Iya, nggak bawa data. lu Minta nanya data nggak pengetahuan gue soal Paulus. Nih gue jawab Filipi 3 pasal 6. Enggak, aku bantah narasi yang dibawakan tadi. Loh, tentang kita Paulus lagi bahas itu. 1 Korintus yang tadi, bro. Ngapain lu loncat-loncat ke yang tadi? Lu bahas nanya si Paulus ini siapa? Ya ini nih yang di Filipi pasal 6.
tentang kegiatan aku penganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Faktanya di 1 Korintus 9 pasal 20. Demikianlah bagi orang Jadi, Yahudi, bro, aku dia bawa sebentar, gua data mau ngomong. Alkitab kami, Sebentar. dan Nah, saya panik. bantah. Ayat itu yang saya nih, bantah, panik. bukan saya bawa data lagi. Panik, Kamu sudah tunjukkan data. Iya, data kamu itu yang saya bantah. Bantahnya apa? Aduh. Silakan bantah. Silakan biar gantian ngomongnya. Yuk, silakan. Aku Bang. udah bantah. jelasin tadi, aku kasih paham kamu tentang menyesuaikan, kamu malah nak mengerti. Gue masih ingat lu nanya apa ke gue. Gue masih ingat. Lu tahu tentang apa tentang soal Paulus? Nih gue jawab tadi ya, Filipi ya. Yang ada kaitannya dengan 1 Korintus 9. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Lu nanya kan Ngomong tadi. sih, kita diam kok di sini, bro. Oh. Coba di sini ada yang inget nggak? Sudah, si kamu Yosi, lanjutlah ngobrol aja kamu. si Yosi nanya ke gue. Tahu? Udah dikasih tahu tadi, masih nggak paham juga ya? Yang kau tuduh itu. Lu mau main analogi? Ayo, kita main analogi. Ayo. Lu main eksegesis? Ayo, gue main eksegesis. Mau yang mana? Iya kan? Pilih aja. Enggak, kau bawa narasi yang tadi kan. Aduh. Capek. Capek lah. Kamu Capek harus ngebohong tuh capek, belajar bro. apa namanya? Bergaul Ngebohong dulu, itu bro. capek. Ngebohong tuh memang capek. Kamu belajar bergaul Nih, dulu bro. supaya bisa menyesuaikan. Izin dong ngomong dari tadi ini gua dengerin ini orang ini. Silakan Gurunda, silakan. Pak, Kamu Silakan, silakan, Bang. berapa daerah? Silakan, Capek Bang. gua sama si Tadi Yosi. pertama yang ngomong Itu tanggapi. Pertama yang gue tanggapi analogi yang tadi aku adalah kasih ke kamu. Pak Yosi, gantian Pak Yosi bentar ya. Yang gue tanggapi tadi di sini ada orang mengatakan Yesus pernah ketemu sama Paulus. Jawabannya itu pada peristiwa di Damsik itu nggak ketemu namanya. Satu di atas, satu di bawah, nggak ketemu namanya itu. Oh. Yang namanya ketemu itu seperti saya kemarin sama Pak Kawan tuduh Yasudi. bohong. Aku udah kasihan. Saya dulu dong ngomong sebentar gitu ya. Diam dulu. Kedua, saya akan membuktikan Kalau kalau tadi Yesus itu tentang kamu. Paulus itu pendusta sebagaimana Roma 3 nomor 7. Ya makanya jangan bohong. Ya, nanti Anda baca deh. Saya bacain ya data ini. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku. Nah, baca. siapa yang dusta di sini? Dusta itu bohong. Roma 3 nomor 7. Gimana itu? Mau dilawan lagi Roma? Silakan dilawan. Silakan dibaca Roma 3 Dustaku 37. apa, bro? Berarti Paulus pendusta. Bang Juma. Mau dilawan lagi. Bang Juma. Biar gak ngantuk yang di bawah. Mau dimeongin lagi. Bagaimana Pak Yosi itu? Coba baca. Parah. Coba baca, Bang. Roma Jadi 3 gini, nomor bro. 7. Kencangin suaranya, kencangin. Kalau baca Alkitab itu, Baca dulu, jangan baca kalau kita. dulu, jangan baca sepenggar-sepenggar. Ya udah, silakan baca sekalian Anda besar. harus Jawab baca. itu jawab aja. Yang lain nggak diam usah dulu. bagaimana. Sebentar dulu yang lain. Silakan Pak Bagaimana Yosi. sebelum Pak Yosi silakan baca 19 perikop. Kami tunggu, silakan. ini yang berbicara siapa sih? Oh, si Bro Handi ya. Dokter Nomor ahli 3 nomor 7 loh itu Bang oleh Hadi, karena dokter ahli. dustaku. Mana lo, Bro? Aku pikir si Hadi. Iya dokter Andi, jauh-jauh kami telepon dari Jepang ini. Hampir sama namanya. Yang udah penyakit akut. Udah jangan kemana-mana dulu deh, jangan dipindahin. Ini kita buktikan malam ini kalau Paulus itu pendusta. Ayo, Roma 3 nomor 7. Malah sesuatunya malas ngomong sama Bro Handi ini dari dulu. Gimana sih lu bro? Ini udah tertulis loh, saya bawa data. Gimana nih? Pernah kan aku bilang kan dulu ada malas ngomong sama Bro Handi ini. Karena apa? Kenapa sih ini pakai Benar data? Lu sih. nggak usah ngomong sama gua. Sekarang lu ngomong sama Paulus. Roma 3 nomor 7. Silakan. Yosi Nggak usah malu ngomong sama gua. follower lu udah banyak Yosi. Malu lah sama follower lu udah Kenapa? banyak. Saya baca lo datanya. Apalagi mau dibantah itu? Udah. Nggak ada bantahan loh itu.
Tunggu saya bacain. Silakan Bang. Saya bacain. Coba bacain, coba bacain. Terdapat di mana tadi, Bro? Roma 5:37 Roma 3 nomor 7. Ya, kalau lapar makan sebelah tuh ada mie goreng tuh Bang Yosi. Roma 3 nomor 7. Iya. Tunggu. Iya. Saya baca aja Pak. Biar saya baca Pak. Baca dari ayat berapa Pak? Terserah mau 6 perikop. Roma 5 ya. Oke. Roma 3 ya Pak. Roma 3 ayat 7 tadi Pak ya. Saya baca dari ayat pertama ya. Saya baca dari ayat pertama. Silakan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis. Seperti ada Paulus ya. tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Ayat 6. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Ayat 7 yang paling ditunggu-tunggu. Ayat 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya baik timbul padanya. Orang segala macam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Semua manusia adalah orang berdosa. Oke, jadi Meledak. jawabannya Ngerti hanya nggak membaca itu, ya. Bro Handi? Bro Handi ngerti ayat itu? Jadi jawabannya hanya membaca ya. Paham nggak? Paham nggak? Paham. Satu. Saya tugasnya membaca Satu, Pak, yang dengerin. menjelaskan itu Pak. Satu, Yosi. dengerin ya. Paham. Saya paham, makanya saya jelasin. Paham dari mana? Iya, dengerin. Semua Enggak, Anda manusia. enggak paham, makanya Anda dengerin dulu bernarasi dong. seperti Makanya itu. paham. Saya paham, makanya saya Di jelasin. mana di situ berbohong? Di Gantian mana di dulu situ dong. harus Ya makanya berbohong? dengerin, Bikin dengerin orang dong. Enggak. Aku enggak mau dengar narasi kamu. Di mana di situ Iya, katakan oleh berbohong? karena oleh karena dustaku apa itu Enggak, artinya? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana Oleh yang harus karena berbohong situ? dustaku. Aduh, parah. Di mana dustaku? Itu ya Paulus yang ngomong dia berdusta. Aduh. Oleh karena Tetapi dustaku, Handi jika dari dulu kayak gini, Bro Handi. aduh Makanya gimana malas aku sih? ngomong kayak Bro Handi ini. Coba kamu baca. Yosi. Lain diam dulu dong. Iya, tapi yang ngomong dia Paulus berdusta situ nggak ada situ Paulus berdusta. Memang berdusta itu isinya. Aduh. Ah, ini lagi kamu, ini kamu nggak paham saya juga kamu jadi bilang Sebentar saya baca dong. Baik, Saya baca ulang. lagi ya. Saya baca ulang. Saya baca ulang, Pak. Saya baca Nggak baca usah, ulang. nggak usah dia. Si Ozi nggak denger. Saya baca Saya baca ya. ulang. Jangan memutarbalikkan kebenaran Alkitab, Bro. Anda Kamu akan coba baca terpleset. Yosi yang baca deh, biar dia paham. Yosi kamu yang baca deh. Anda akan terpleset. Biar saya baca Pak. Ini Nggak usah, firman Tuhan kau. loh. Yosi suruh baca. Ayat Kayaknya dia 7. nggak denger tadi. Kayaknya Ayat kupingnya 7. budak deh, dia Ayat nggak 7. denger. Ayat Aduh. 7. Ayat 7. Tetapi Kamu nggak jika denger. Aku dengar aja udah mengerti, Gantian Bang ngomongnya. Handi. Bang Handi, aku dengar aja udah ngerti dan Diam paham dulu Pak itu. Yosi, boleh diam dulu ya. Iya, saya baca dulu. Tapi Saya baca saya dulu. tunggu. Tapi saya rasa Anda sudah paham, tapi Anda nggak Iya nggak saya mau mengakui paham. kebenaran Di situ, itu. saya Iya, paham. tapi Anda nggak mau, Anda berbohong di situ. Paulus Anda yang berbohong, bukan mendusta. Paulus. Paulus berdusta. Enggak. Yang berbohong itu Anda, jujur kamu. Ya saya baca Jujur aja, ya. Bang Saya Handi. baca. Anda Boleh. Bisa nggak Bang Aku Yogi? ngerti Bang Handi, Ini ini Yosi aku kok- ngerti. Aku Yosi udah sudah ngerti. mau- Eh Yosi, Bang Handi. Anda diam dulu biar dibacakan itu. Kok emosi? Iya, tapi yang berbohong itu bukan Paulus, tapi si Handi ini. Si Ya Bang udah saya Handi. baca kalau begitu. Saya baca Mau, tulisannya mau. Paulus. Boleh saya baca tulisannya Paulus? Boleh? Oke. Silakan baca. Kalau Anda Tetapi- berbohong hati-hati. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku. Siapa yang berdusta? Tak lu baca semua yang benar bacanya. Itu dustaku. Dustaku. Dusta itu apa? Jangan Bang Handi. putus-putus bacanya. Bang Dusta itu Handi. apa? Bohong. Bang Handi bacanya itu
Bang Handi, Harus bahasa full, bahasa nggak boleh putus-putus. original teksnya kasih dustaku di situ dikatakan Bang sebagai Logika bisa tunjukin emos data nggak? emos Jangan tersesat. bernarasi seperti ini. Bang Handi ini udah tahu, tapi mau memutarkan Bang Sidik. kebenaran Alkitab. Udah jelas. Original Ya, teksnya kenapa? jelas Ini. sekali kecuranganku. Oh. Pesesma. Yang dusta ini bukan Paulus loh ya. Saya Dusta. jujur loh. Yang dusta ini bukan Paulus, tapi yang dusta ini Bang Handi. Ya dusta siapa? Ini lihat. Bang Handi. Izin Bang biar saya bantukan Emang saya bacakan. emang saya yang nulis itu. Iya, kamu memutarkan balik kebenaran. Orang tertulis dusta aku kok. Nah, kamu baca terus, bukan baca putus-putus begitu. Coba yang Dusta aku lain. kok tertulis Yang disuruh Bang baca Logika lagi. nggak Gimana sih bro? Izin Bang biar saya bacakan Bang sekali lagi biar saya artikan sekalian. Sebelum izin saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu ya. Kamu- Jangan dipotong. Bang Handi. Di situ Bang tadi Handi. Dari dulu begini data terus nih Bang Handi ini. sebelumnya. Diam dulu dong. Data sebelumnya tadi di situ tertulis semua manusia pembohong. Di ayat atasnya itu semua manusia pembohong. Kita tahu Yesus manusia, ibunya Bentar ya, Bang. manusia, Yusuf Mau lihat dia- manusia, kelihatannya, Paulus Bang. manusia. Kecilin Jadi semua manusia yang ada di deketin. Bibelmu itu pembohong. Coba baca di atasnya. Tadi itu si atasnya tuh, Iya, deketin. Sudah salah dibaca tadi satunya ya. manusia yang pembohong ini ya Bang Handi, ya kan? lo nama saya nggak ada di situ. Iya kan semua manusia. Ah, Jangan miring-miring gitu, Bang. semua manusia, Yesus manusia nggak? Semua manusia kan? Ya Yesus manusia nggak? Tapi Yesus manusia Udah, bukan itu seperti lihat kita. Bunda Maria manusia nggak? Iya manusia. Berarti pembohong dong ibu Tuhanmu. Ya nggak tahu saya nggak pernah saya nggak tahu, saya nggak pernah mendapati dia membohong. Ya, ada alasan. Bang, Si Bro deketin, Handi, kelihatan. Bang Handi, nggak berubah-berubah Coba dari kelihatan. Nah ini tulisannya, tulisan loh deketin. bro. Oke lanjut. yang mau baca Aduh, itu, Bang silakan. Handi ini. Tulisan loh ini. Udah jangan Tulisannya berbohong. deketin. Jadi gini loh Bang Handi. Bang Handi jangan tunjukkan bahwa ajaran Bang Handi itu yang suka berbohong terus mau kasih Nah ini yang kasih tunjukkan Paulus di yang sini. ngomong berdusta loh. Di dalam aku mau Di dalam apa? Di dalam karung? Mau ke Di dalam mau ke karung kitab lagi Bang diomongin? Handi. Mau aku bahas tentang kitab Bang Handi. Ya ini Mau. dulu kelarin dulu ini. Mau Emang nggak? Bisa Coba kelihatan. bahasa. Bang, Mau SF nggak deketin aku bisa bahas nggak? tentang kitab Bang Handi kayak gitu. Tuh. Tadi Nah, di situ gitu tuh, tertulis ya. bacain, bacain. Ya dibaca lagi bang. Silakan. Yang Bang. berbohong itu yang Ya udah diam diajarkan dulu Pak kepada Yosi. siapa? Sabar dulu emang? Pak Yosi. Mau Itu dibaca yang ya Yang Pak Yosi ya. begitu Bang Handi. Teman Anda mau baca sebentar Pak Yosi. Udah kelar nanti. Ayo. Nih silakan dibaca bang. Ayat Baca, keberapa Bang. Pak? Ayat keberapa? Ayat keberapa? Ya katanya Ketujuh. tadi mau baca semua. Oh baik, jika demikian ayat pertama ya Pak ya. Jika Ya. demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ayat 2, banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? C, Bang, itu dapat- miring-miring gitu sih nggak bisa lurus ya? Bang, Ya soalnya terlalu jauh Bang, terlalu jauh Pak. Biar nggak apa-apa. Kita ada kok datanya di sini. Nggak apa-apa, datanya ada, nanti tinggal menyesuaikan aja. Oke, saya lanjut. Bro BGG jangan provokatif Bro GG. Nggak boleh begitu. Saya lanjut ya. Nggak boleh Bro GG. Itu foto. Bang Gege, foto. tolong dong, tolong. Jangan begitu Kita Bro. hormati aja, kita hormati Kita aja. hormati orang lah. Bang Gege. Oke, saya lanjut ya. Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, dan semua manusia adalah pembohong seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ayat kelima. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah menghakimi dunia, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah Tuh, kata bagi Bang Adi itu kemuliaannya, maksudnya. mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Oke stop. Udah ya. Stop. Ada dua di Ya. sini item Bro. Tadi ada Anda baca semua manusia pembohong. Bener ya? Ya. Ya. Benar ya Pak speaking ya. Semua manusia pembohong. Anda Ya. percaya itu tulisan? Ini nanya ke saya apa Bang Yonis? Iya, Anda yang Saya baca. cuma Anda bagian aja yang baca aja normal. Pak. Anda aja yang Saya- normal. Tertulis Oh. di situ semua manusia pembohong. Jadi aku nggak normal gitu. Sebentar dulu Pak Yosi. Bentar. Semua manusia pembohong. Aku yang- Setuju nggak? Iya Pak Pak, Yosi. betul Pak, sesuai Iya, yang betul. tertulis nih Oke. Pak. Yesus manusia, Bo. Kamu mau ke Yesus lagi?
Ini suara siapa? Suara dari mana? Suara Saya motor. Yesus Suara itu semua manusia. manusia. Pak Yosi diam dulu, saya ngobrol sama speaking. Yesus bentar. manusia, tetapi Sebentar dulu. ya udah ngomong sama speaking lah. Speaking. Gantian, Semua Pak. Biar enak. manusia pembohong kan? Oke. Iya. Yesus Bang Sidi manusia bisa atau semua. bukan? Yesus manusia, Pak. Berarti pembohong dong Yesus. Kalau menurut saya pribadi ya Pak, tidak Pak. Nah Kalau ini pribadi, berarti Paulus bohong. Itu kan ditujukan kepada manusia setelah Yesus sudah terangkat ke surga, Pak. Oh berarti, oh jadi manusia sebelumnya enggak? Kalau manusia sebelumnya saya nggak tahu, soalnya tidak tertulis. Jadi, Cuman di sini jadi kan sekarang Anda menuduh, jadi Anda mengatakan saya pembohong sesuai yang ada data di situ. Jadi kami di Paulus sini ini pembohong semua. Begini Pak, jadi Paulus menulis surat kitab Roma ini kan setelah Yesus terangkat ke surga gitu. Dan Iya, ditujukan maksudnya kepada apa orang-orang. itu bro? Semua manusia pembohong maksudnya apa? Ya saya nggak tahu Pak, pokoknya tulisnya begitu Pak. Ya, saya kasih tahu kalau Anda nggak tahu. Artinya Ya, di sini silakan, Pak. Silakan. semua manusia pembohong, bahasa Indonesianya itu Anda, saya, Yesus, Bunda Maria, Pak Yusuf, Yohanes, Markus, yang pokoknya manusia pembohong, kata Paulus. Oke? Deal? Deal. Ada tulisannya. Deal toh? Deal. Sekarang pindah ke nomor 7. Ya, pindah ke nomor 7. Makanya jangan baca semua, ngeri jadinya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi seorang berdosa? Anda bisa jelaskan kalau saya ini, ya, Paulus mengakui dirinya berdusta. Tapi dia mengatakan begini, kenapa kamu menghakimi aku? Waduh, kenal lagi deh gua. Aduh. Kena repot Yosi. Bang Hendy juga. Turun dulu, keluar dulu ntar masuk lagi. Kena repot dua-duanya. Keluar TikTok masuk lagi. Bang Sidik apa Bang Juma dulu ditanggapin lah. Gerunda Silakan silakan. Abang. Gerunda. Abang Juma silakan biar nggak ngantuk. Abang. Lagi bikin kopi kali. Bikin kopi kali. Oke, Nah. biar saya lanjut sedikit Bang ya. Silakan. Saya hanya membacakan ini ayat 7 tadi, biar teman-teman paham juga ya. Oke, dengarkan baik-baik ya teman-teman ya. Nah di sini dikatakan ya, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Jadi sini sudah sangat jelas teman-teman ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, berarti di sini Paulus mengatakan ya, dustaku katanya semakin melimpah bagi kemuliaannya. Jadi seolah-olah menurut Paulus ini kedustaan dia itu bisa menambah kemuliaan Allah itu. Paham ya? Ini saya tafsirkan langsung, silakan Anda ditelaah. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Jadi Paulus ini mengatakan seolah-olah kedustaannya itu menambah kemuliaan Allah itu. Mengapa aku masih dihakimi? Ya, aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa. Jadi maksud Paulus ini membenarkan kedustaan itu. Jika memang kedustaan itu untuk memuliakan Tuhan itu, Tuhan Allah itu tadi, kenapa dia harus dihukum? Kan ini menambah kemuliaan Allah gitu loh. Oke, jadi gini ya. Tadi saya lanjutkan ya di Kisah Para Rasul 93, 94, 97. Nah, bertentangan dengan Kisah Para Rasul 27, 28, 29 tadi ya, sama 26, 14 gitu loh. Jadi apabila seorang yang bercerita dan dalam ceritanya ada beberapa versi cerita yang saling bertentangan, maka orang yang bercerita tersebut bisa saja berbohong. Nah, 3 versi cerita di atas terdapat bukti kebohongan Paulus. Cerita pertama mengatakan orang yang pertama bersama Paulus mendengar suara itu, tapi cerita kedua mengatakan orang yang bersama Paulus tidak mendengar. Nah, jadi di sini, tapi untuk kebohongan ini ternyata Paulus ya, ternyata Paulus sudah mempersiapkannya dengan matang, yaitu dengan menyebut adanya saksi. Tapi anehnya cerita Paulus terhadap Lukas ini tidak menyebutkan nama-nama para saksi kecuali Ananias. Nah, siapakah Ananias?
Kitab tidak bercerita banyak tentang Ananias, dan buku sejarah yang bercerita tentang saksi Paulus itu pun tidak ada. Nah, salah satunya untuk mengungkap siapa Ananias hanya dari ucapan Paulus sendiri kepada Lukas dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9 nomor 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku, Tuhan. Nah, pengakuan Paulus pada ayat ini, Ananias adalah murid Tuhan, yang berarti murid Yesus di sini. Yang kalian imani, manusia yang kalian imani, utusan yang kalian imani sebagai Tuhan. Yohanes 17 nomor 3 utusan, Ibrani 3 nomor 1 rasul, kalian mengimani sebagai Tuhan. Nah, tetapi ada ayat lain katakan gini, di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 12, di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Torah. Nah, jadi di sini Ananias dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 12 mengatakan seorang yang taat menjalankan hukum Musa. Kisah Para Rasul 9 nomor 10, Ananias disebut Paulus sebagai murid Yesus. Nah, baik cerita Paulus membuktikan bahwa Ananias bukan murid Yesus, tetapi memang seorang Yahudi dan imam besar kaum Yahudi yang terkenal taat mengikuti hukum Torah. Ketika umat Yahudi mendengarkan kesaksian Paulus bahwa Ananias adalah murid Yesus, maka marahlah mereka dan membawa Paulus ke hadapan imam besar Ananias. Dan Ananias pun marah kepada Paulus dan menyuruh orang Yahudi di dekat Paulus untuk menampar mulut Paulus. Kisah Para Rasul 23 nomor 2. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang Yahudi berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Menyadari akan ditampar, Paulus pun menyinggung ketaatan Ananias akan hukum Torah. Kisah Para Rasul 23 nomor 3. Maka Paulus berkata kepada imam agung itu, Allah pasti menampar engkau, orang munafik yang pura-pura suci. Engkau duduk di situ menghakimi saya menurut hukum Musa, padahal engkau sendiri melanggar hukum itu dengan menyuruh orang menampar saya. Nah, jadi imam besar Ananias yang menjadi satu-satunya saksi pertobatan Paulus yang menceritakannya di hadapan orang Yahudi pun ternyata cuma cerita bohong juga. Ananias yang terkenal suci dan pengikut hukum Musa telah dijadikan Paulus sebagai pembenaran kebohongannya. Hal ini dilakukan Paulus supaya Ananias bisa ikut kerjasama dalam hal kebohongan, karena mereka berdua terkenal di antara orang Yahudi. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ternyata Ananias menyuruh pengikutnya menampar mulut Paulus karena berbohong. Seperti diketahui, kebohongan adalah hal yang melanggar hukum Musa. Nah, silakan kamu bantah. Silakan dokter. Ini tolong yang di bawah follow Bang Handi nih, Bang Handi tolong ya yang di bawah. Malah bisa saya ngomong. Ntar dulu saya selesaiin dikit ya Bang ya. Ini akun untuk ngapain Handi nih ya? Kayaknya dalam belajar bahasa Indonesia itu kayaknya agak di bawah standar gitu ya. Saya dulu ngomong dulu bentar, baru Anda bantah. Saya belum Bentar Bang, ortu lagi. Bentar ya, bentar ya. Bang Handi dulu. Ya tadi kan saya cuma ingin Roma 3 nomor 7. Tapi speaking kan baca semua, akhirnya kan blunder. Di situ tertulis jelas loh ya, semua manusia pembohong. Jelas loh tulisannya, jangan lawan saya loh ya. Ini ada penjelasannya tuh. Dengerin dulu. Cepatkan dulu ngomong. Semua manusia pembohong. Yesus manusia, Paulus manusia, ibunya manusia, Pak Yusuf manusia, Yohanes manusia, semua manusia. Artinya sesuai dengan data ini, mereka semua pembohong. Bukan kata saya, kata Paulus. Dan diperkuat lagi Paulus berkata di nomor 7-nya, oleh karena dustaku. Dusta itu adalah bohong. Pret, lanjut. Ada tulisannya ya Bang ya. Ini saya menanggapi ya Handi Selebes mengenai Paulus ya. Kayaknya anti kali sama Paulus. Padahal Paulus itu satu pun melanggar hukum Taurat, beda dengan Mamat ya. Melanggar hukum Taurat terus. Oke, saya kasih lagi melanggar hukum Taurat. Oke ya. Contohnya, tetapi kata jika itu kan apa? Pengandaian. Misalnya saya bilangnya, tetapi jika saya berdusta, apa saya itu berdusta? Tidak kan? Jadi penganggapan orang yang lewati dulu itu tadi, digunakannya. semua manusia pembohong. Itu salah satu kan salah. Kamu mengapakan memfitnah Paulus berbohong. Baca lagi semua padahal manusia itu pembohong. pengandaian, itu satu. Ya, semua manusia pembohong itu sama-sama dengan kata ini, semua manusia telah berdosa.
Dengan Aduh, itu menafsirkan sembarangan pembohong. kok berdosa. kan sama semua manusia berdosa sama semua Oke, semua manusia pembohong kan berdosa. sama. Baik. Karena Bunda semua Maria, manusia- sebentar, izin dulu, izin. Bunda Dengar Maria, dulu. semua Itu manusia berdosa, lu ada Roma ya. jawabannya, itu ada jawabannya. Nanti saya jawab lagi sebentar, mengenai Bunda semua Maria. manusia berdosa. Bunda Maria Iya. manusia enggak? Makanya saya jelaskan ini. Ini Iya, saya jelaskan, makanya Bunda kamu Maria, dengarkan. Bunda Kamu Maria manusia dengarkan. enggak? Gung. Ya kamu itu punggung, kamu guguk ini. Udah diam kamu dulu. Tulisan kau lu yang lawan. sopan kamu yang Diam sopan dulu. dong, Janki. Tulisan kau lawan, Sopan. makanya. Diam dulu, coba diam dulu, aja. diam. Iya, biarkan Lu yang dia sopan. jelaskan. Gimana orang menjelaskan kalau Ya kamu kamu jelaskan nggak celoteh nyambung, saja? kamu pembohong, kau roba menjadi berdosa. Kan sama, itu ada penjelasan. Setiap kata dari manusia itu ada penjelasannya, bukan hanya kata-kata Oke, apa maksud? mantra-mantra gitu. Ya, apa maksud semua manusia berdosa? Maksudnya apa? Semua Biar dia manusia jelaskan dulu. sebelum Yesus jadi manusia, kan manusia Saya nggak semua nanya berdosa. masalah Yesus, ini mau ngomongin Paulus. Itu ada kan Oh, Yesus itu sama menjelaskan, dengan ini itu Paulus kok. Yesus yang pembohong menjelaskan. itu sama dengan berdosa juga loh. Oke, Makanya aku baik. bilang, Apakah Bunda Maria berdosa? makanya ini saya jelaskan. Apa Saya yang kau jelaskan mau sebuah jelaskan? pertanyaan mau saya jelaskan. Apa pertanyaannya? Jangan kamu motong-motong dengan pertanyaan. Ya pertanyaannya apa? Iya, saya jelaskan ini ya. Apa yang kau mau jelaskan? Dengan sebelum Yesus Allah turun ke siapa yang dunia membahas Yesus menjadi di sini? manusia. Siapa yang bahas Yesus? Orang bahas Ini ada Paulus. hubungannya ini, compare-nya ke situ. Apa lu compare langsung aja masuk Lah, semua kok manusia jadi berdosa. kamu yang menentukan? Kamu Sini apa bertanya aja? apa menjelaskan? Ingat tadi ya. Enggak, kamu bertanya apa menjelaskan? Ya semua manusia berbohong maksudnya apa? Inilah yang saya jelaskan. Iya, Udah. silakan. Ya. Sebelum Allah turun ke dunia menjadi manusia, jahir dia ke dunia tampak, semua manusia itu berdosa. Makanya dia datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa itu. Bagaimana dengan Bunda Maria? Apakah berdosa dia? Tidak, karena Allah itu tidak dapat bergabung dengan manusia berdosa. Ini ngomong apa sih di satu ini? Ini Ya. bukan gereja, coy. Makanya Ini bukan dibilang gereja. di Alkitab, Bunda Maria itu perawan, istilahnya tak tersentuh, Iya. tak tersentuh dengan dosa-dosa entah apapun. Iya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di atas kayu salib, "Hai Ini yang perempuan." ngomongin Yesus siapa? Ini ngomongin Paulus. Itu berhubungan dengan itu. Apa hubungannya Jadi Paulus sama Yesus? ada pengkhususan. Istilahnya dari kata semua itu ada pengkhususan. Jadi sekarang sekarang menurut lu manusia nggak ada lagi yang berdosa? Hah? Menurut lu nggak ada lagi manusia yang berdosa? Iya, ada manusia berdosa. Ya Contohnya berarti kamu. semua manusia berdosa, Contohnya benar kamu. kata Paulus. Bang, jangan diskusi kayak orang mau nagih utang, Bang. Ya, Santai Nggak aja. benar gitu itu. loh. Pelan. Ini Kan bukan udah khotbah dijelaskan, gereja. jangan Biar satu-satu dulu, berbalik-balik. Kan udah satu-satu dulu. Kalau Ya, ini ada panjang, nggak kena caranya. kalau ada manusia yang tidak berdosa seperti Bunda Maria, berarti ada istilahnya pengkhususan, tahu pengkhususan. Oh, Ini Pak Hos, ini banyak kucing di dalam sini nih. Tolong diusir dulu nih. Gantian Jadi ya. Udah dari kamu secara muter fakta itu kan dalam Alkitab, berarti ada Udah, gantian, pengkhususan di antara semua manusia itu ada Udah gantian, pengkhususan Pak seorang Ardi. manusia. Gantian, kamu nggak nyambung. Ini bukan gereja. Kamu yang nggak nyambung. Ini bukan gereja. Kamu harus Andi, makanya Al-Quran sama Alkitab jangan kamu satuin pemahamannya. yang bahas Al-Quran Makanya kamu siapa? jangan satuin. Yang bahas Itu Al-Quran kamu mau siapa? dijelasin tadi. Kamu kan bukan Kristen. Ini kamu nanya tadi tentang Alkitab. datanya Giliran ditanya, adalah semua manusia pembohong. Kan udah disebutkan. Makanya dijelasin satu-satu, dengerin. Di dalam iman Kristen, di dalam Alkitab ada pengkhususan itu walaupun dikatakan semua orang. Mana ada datanya pengkhususan di luar itu. mana datanya di Bible penghususan? Mana Ya datanya? itulah contohnya. Mana Allah menjadi datanya lu ngarang manusia. lagi lu, ngarang melulu ah. Jadi kalau Tuhan Yesus Allah menjadi manusia jadi berdosa Saya juga lu diam gitu dulu, loh. bukan urusanmu, lu yang diam ah. Mana Itulah datanya bro? buktinya ada pengkhususan itu. Mana Tuhan Yesus datanya kan turun ke pengkhususan? dunia menjadi manusia. Apakah dia termasuk dari semua orang itu? Tidak, so pasti tidak. Berarti ada istilah pengkhususan. Pengkhususan Oke, seseorang. jadi lu khususkan di sini
Semua Jadi? manusia pembohong, tapi ada yang khusus tidak pembohong gitu. Iya, iya. Oke, siapa aja yang dikhususkan tidak berbohong? Siapa sebutkan? Bunda Maria, kemanusiaan Siapa? Yesus. Ya, siapa lagi? Itu cuma itu aja. Cuma itu, berarti Paulus pembohong. Dulunya kemungkinan iya, tapi Ya, belum nggak ada kemungkinan. tidak ada Benar lu ya. tertulis, tidak ada tertulis. Ya, kemungkinan. Iya, Lanjut kemungkinan. ya. Tadi kamu mengatakan Paulus itu tidak melanggar hukum. Lo dia Tapi dulu kok itu. tapi kemungkinannya iya juga loh. Karena kan disebutkan Ya, Paulus itu tidak melanggar hukum Taurat. Oke, Hukum Taurat baik, kan kita ada cek. jangan berdusta. Oke, kita cek apakah Paulus tidak melanggar hukum Taurat. Lu baca Galatia 5 nomor 2. Ya, coba lah. Bacakan. Kau punya Bible nggak? Aku ini bicara ini tanpa itu. Oke, saya tanpa bacain, Alkitab saya sama sekali. maklumi. Saya maklumi kau nggak punya Bible. Ya, kamu mengatakan Paulus tidak melanggar hukum Taurat. Saya baca ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu. Ah, Itu perintah hukum Taurat atau tidak sunat? perintah hukum Taurat itu perintah siapa? Perintah Yesus kan? Sunat itu perintah hukum Taurat atau bukan? Iya, hukum Taurat untuk orang Ya, oke. Yahudi. Terus- Sekarang masalahnya Paulus Iya, bersunat dengerin enggak? dulu, Sunat itu perintah hukum Taurat. Tapi Iya. di sini Paulus berkata, kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Iya. Ya, oke. Sekarang Paulus Bagaimana itu? bersunat enggak? Paulus bersunat enggak? Ini Paulus yang ngomong, kalau Iya, kau bersunat, saya Yesus tanya- tidak berguna bagimu. Saya tanya, Paulus bersunat Saya enggak? nggak tahu, saya nggak pernah nanya dia. Ya karena pasti bersunat dong, karena dia kan Datanya memenuhi mana? semua ketentuan hukum Taurat. Coba kamu saya bacain ya. Gimana sih? Saya bacain dulu ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Bahasa Ya. Indonesia lo ya. Iya. Artinya, Iya. artinya Loh, ya, jadi kamu yang artikan kan? kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna, coy. Iya. Gini, Iya. di situ pada yang kau baca itu Paulus sedang menceritakan hukum Kristus, hukum yang baru. Berarti melanggar hukum Taurat. Bukan melanggar hukum Taurat. Hukum Taurat itu sudah tergenapi oleh Yesus. Saya kasih lagi tambahin Efesus 2 nomor 15. Makanya kata Musa, dengarkanlah dia. Ya, kok jadi ke Musa? orang Israel Ini itu ngomongin Paulus, ke Musa lagi. tidak harus mendengarkan hukum Taurat. Yang harus didengarkan orang Israel itu adalah Mesias itu. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi nih. Atau saya kasih yang pamungkasnya nih. Nah, Untuk silakan. Pak Les nih. Silakan pamungkas kayak mana lagi ya? Efesus 2 nomor 15. Ya. Dengan matinya dia sebagai manusia, ia kemudian? telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Siapa yang membatalkan hukum Taurat di sini, anak-anak? Tuhan Yesus. Yang nulis siapa, anak-anak? Iya, yang nulis Paulus. Dari mana dapat info itu, anak-anak? Hah? Dari mana? Dari mana? Dari ilham Roh Kudus lah. Gimana sih? Aduh. Sekarang kalau misalnya Paulus itu berdosa tak bisa apa-apa, mungkin kak dia membangkitkan orang mati. Kalau semua tulisannya salah Keluar, iya, itu, kena. mungkin kak dia bisa menuliskan hal yang salah. Aku tanya sama kamu. Jadi Bisa Paulus nggak dia? nggak usah bisa. Jadi Paulus tidak melanggar hukum Taurat ya? Iya, tidak pernah. Kan dia udah disebutkan nggak pernah dia. Kamu melanggar sekarang hukum wajib Taurat. sunat atau tidak? Apanya? Wajib sunat atau tidak? Saya hukum Kristus tak wajib sunat. Dia nggak ngerti hukum sunat itu buat orang Yahudi, makanya Iya, kamu nggak ngerti, orang Handi. Yahudi. Tapi Kamu disunat Paulus berarti kamu orang Yahudi. berkata, diam dulu jangan nangis. Makanya kamu nggak Paulus bisa. berkata, Makanya kamu nggak bisa jika menyamakan kamu Alkitab sama Al-Quran. menyunatkan tolongmu. dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Artinya, Iya. siapapun orang Kristen di muka bumi ini Kamu yang kok jadi kamu ngertinya? bersunat,
Yesus tidak berguna. Paulus orang Yahudi bukan. Paulus orang Yahudi bukan. Saya boleh menanggapi nggak? Saya boleh menanggapi. Paulus orang Yahudi bukan. Ardi tahan dulu. Hukum Taurat harus Ardi tahan dulu. bersunat. Kalau Paulus misalnya orang kamu Yahudi menyunatkan bukan. dirimu, kamu harus melaksanakan hukum Taurat, bukan hukum Kristus yang kamu laksanakan. Gitu maksud Paulus. Pak Handi. Iya, Mak, silakan. Ya, tadi kan kita merujuk pada apa namanya? Tentang Paulus itu bersunat atau tidak kan, Pak ya? Iya, dibaca aja Galatia nomor 5 nomor 2, Bang. Silakan Iya, dibantai. jadi menurut Bapak itu kan siapapun Bukan yang menurut bersunat- saya, menurut Paulus. Oh ya, menurut Paulus kalau siapapun yang bersunat Kristus berarti tidak berguna. Kristus itu tidak berguna gitu. Yes. Nah, berarti Paulus bersunat tidak, Pak? Saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat. Dia orang mana? Hah? Orang mana Paulus? Pak? Saya nggak tahu, Pak. Karena Paulus nggak pernah mengatakan dirinya bersunat. Saya nggak tahu, saya nggak boleh ngarang. Nah, jadi boleh saya tafsirkan nggak, Pak? Ya, Boleh silakan nggak, Pak? ditafsirkan, Pak. Nah, Boleh, jadi boleh. maksud Paulus itu kalau kamu menganggap apa namanya sunat itu sebagai apa namanya syarat untuk keselamatan, ya berarti sia-sia dong Yesus. Sunat hati ini bahasa ini. Ya sabar dulu, saya jelaskan dulu. Biarkan saya bicara dulu. Ya, Kenapa bicara selalu lah, Bang. dipotong? Saya tunggu 5 hari. Bicara, gue Dari tadi ngomong saya diam saja. Ya Bahlul kalau udah mau ketahui jawabannya mah ngali-ngali. Kau biasa. tuh nggak usah keluarin kata-kata mutiara seperti Tuhanmu. Ajaran kasih lah kau pakai, ajaran kasih. Ajaran kasih. Baik, jadi begini, saya lanjut boleh? Saya lanjut. Boleh. Oke. Jadi maksudnya Paulus itu adalah kalau kamu mengatakan bahwa sunat itu adalah salah satu syarat untuk supaya kamu selamat, ya berarti sia-sia dong Yesus mati di atas kayu salib. Itu maksud daripada Paulus. Nah, paralelnya dari mana? Paralelnya dari Filipi 3. Filipi 3 itu mulai dari ayat 6 sampai seterusnya. Boleh saya bacakan? Terserah, Bang, baca aja, Bang. Saya ngerokok Ya. kok ini satu. Jadi saya boleh baca ya Pak ya? Iya, boleh aja, Oke, terserah mau baik. Filipi Filipi lah. 3 ayat apalah. 4. Filipi 3 ayat sekalipun aku. Di sini ini kan ini Paulus yang berbicara nih. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Lahiriah ini artinya sunat kayak tadi tuh. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya bahwa pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi dia bilang kalau kalian menganggap sunat itu sebagai syarat, aku lebih daripada itu. Lebihnya maksud di mana? Maksudnya dia itu disunat. Ayat 35 ayat 5 dia disunat. Dia disunat pada hari ke-8. Terus lanjut, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Jadi ibaratnya dari secara apa namanya itu dia sudah lebih dari yang lain gitu. Tetapi bukan itu intinya. Gitu. Kalau bukan itu intinya kenapa dibaca? Ya, maksudnya ini kata Paulus. Ini kata Paulus. Bukan inti Pak. kok dibaca bawa waktu, Bro. Maksudnya intinya itu artinya sunat itu bukan inti dari syarat daripada keselamatan. Iya benar, Pak. setuju. Jadi dia cuma mau menjelaskan bahwa Setuju. kalau kamu menganggap sunat itu sebagai syarat untuk keselamatan, berarti sia-sia dong Yesus berkorban di atas kayu Iya, salib. benar, Bang. Gitu. Setuju dengan Anda. Iya, Pokoknya jadi gitu, Pak. intinya Artinya sebentar, Pak Ardi, saya lagi Handi. ngomong sama speaking. Artinya adalah benar kata Paulus. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna. Artinya lagi adalah siapapun orang Kristen bersunat, Yesus tidak berguna. Setuju apa tidak? Iya. Iya, setuju. Enggak, Pak, bukan begitu. Tadi kan Loh, sudah Ardi udah setuju kok. Nah, setuju. Terus Setuju. masalahmu apa? Masalahmu Tidak apa? ada masalah buat saya. Iya, Saya nggak mau udah. bikin masalah. Itu Persoalannya selesai. masalahnya adalah banyak Tapi Kristen. kamu bilang tadi nggak ada masalah. Dengerin dulu, masalahnya Ini adalah jadi bagi ada Kristen. gimana sih? Dengerin. Ini tidak ada masalah buat Lucu. saya. Yang masalah adalah Kristen banyak yang bersunat. Banyak bersunat. Artinya Yesus tidak berguna buat dia. Jadi begini, Pak. Alasan apa sekarang? Nggak tahu saya. Bang Handi. Sederhananya begini, Bang Handi. Bang Handi ini kan Bang Handi ini kan Paulus kan. Paulus ini datang ke Indonesia. Ini contoh ya Bang Handi ya. Bang Handi ini Paulus datang ke Indonesia bilang suruh apa namanya percaya Yesus dan menceritakan segala sesuatu tentang Yesus. Lalu saya nih orang Indonesia bilang ke Bang Handi, loh Bang Handi kan sunat, apa saya boleh sunat juga gitu? Lalu Bang Handi bilang jangan, nggak usah, itu nggak terlalu penting gitu.
Jadi sunat itu Anda, tidak terlalu anda penting untuk beranalogi nggak? diselamatkan. Anda nggak beranalogi nggak mungkin terjadi, bro. Kan, itu gambaran sederhananya biar Iya, Bang bisa analoginya anda, mengerti. analogi anda itu nggak mungkin terjadi. Yang jelas tertulis di sini adalah siapapun Kristen di muka bumi ini bersunat, Yesus tidak berguna. Itu titik. Ardi udah mengakui itu. Gak usah diputar. Ini bukan es putar. Saya ulang kembali sekali lagi. Siapapun Kristen di muka bumi ini bersunat, Yesus tidak berguna. Titik. Ayo. Iya. Pasang lagi tuh kulup. Pasang lagi tuh kulup tuh. Sekarang maksudnya gimana? Memang tak boleh bersunat atau kayak mana? Kan Ya, ada Paulus yang alasan-alasan Kalau kebersihan. kalau saya Kalau pribadi memang saya sunat, Pak. alasan Saya sunat. Ayo, ayo. Bikin sunat berarti Yesus tidak berguna. Oh enggak, Sunat- bukan begitu, Pak. Enggak, Ya, dalam artinya pengertian lawan speaking Paulus lagi. kamu lihat Iya, pengertian iya. sunat dalam pengertian Paulus itu kamu Ini nggak lihat membahas tentang pengertian sunat. beda Dengar dengar ini membahas. Bung- Kamu Bung tadi apa? Ardi kamu diam. Andi. Tadi kamu sudah iyakan loh. Handi Kamu diam, kamu sudah iyakan tadi. ku Selesai iya kita. kan dalam sunat Yahudi bukan sunat nggak usah Indonesia Yahudi. Kita bukan sudah sunat selesai Amerika tadi. bukan sunat Inggris Tadi kita udah deal-dealan, udah selesai kita. iya Udah. saya iya kan iya Yang menjadi masalah di Bukan sini, sunat lu diam Yahudi. dulu. Yang menjadi masalah di sini speaking di sunat. Bagaimana speaking di sunat? Yesus tidak berguna. Kamu diam dulu karena kamu iya nggak sunat. kalau kamu sunat Yahudi Ini bukan ya urusan saya di sini. Ini kamu urusan tidak Anda. berguna kalau sunat tempat lain kan bisa kan Oh, memang orang itu memang kita jadi- mengikuti ketentuan Yahudi Jadi bukan orang Yahudi speaking kamu disunat di Israel apa di Indonesia? bukan masalah itu kan tanda sunat yang Barusan dimasuk ngomong Paulus begitu tadi. tanda sunat yang dimasukkan Ngeles Paulus lagi. itu adalah untuk keturunan Abraham Barusan dari tadi, Ishak barusan tadi dia udah orang akui Israel. ngeles lagi, Emang Abraham orang Yahudi? ngeles lagi. Udah jangan kan dipindahin. aku bilang ke sana, dari Bang. Ini Abraham Ardi tadi sampai udah- ke keturunan-keturunannya tadi udah masuk udah termasuk mengakui orang loh dari tadi. suku Israel. Tadi udah deal-dealan. Iya sekarang saya udah ditarik lagi bilang tadi ucapannya. tapi sunat apa sekarang sunat Yahudi apa sunat yang lain Sunat kulub. Sunat kulub. sunat Ngerti nggak namanya Yahudi kulub? kah Bang Ardi, orang Sunat kulub Islam ngerti itu nggak? nggak ngerti sunat udah dipotong doang titiknya maksudnya dia itu iya udah Ya, makanya iya. mereka cuma kayak gitu aja itu. pengertian sunat dalam Haruslah orang ini. dikerak kulit hatanmu. Haruslah dikerak kulit hatanmu, bukan kulit hatimu. tapi untuk siapa Hah? untuk siapa Ya ditujukan untuk itu manusia lah. untuk manusia siapa bilang Masa hewan yang disunat? masalah itu kan Bahlul, untuk Imam keturunan Bahlul. Abraham dari Ishak Artinya itu artinya itu biar bisa ngebedain sama bangsa-bangsa lain makanya Iya. Nah, ini- Islam aja imamin Nah, apa jangan- maksudnya Paulus jangan mengatakan Kristen. kalau kau menyunatkan dirimu Kristus tidak berguna? Udah bahkan ketika zaman Musa pun Andi Kamu bahkan nggak usah ketika jawab. zaman Musa pun sunat itu sudah ada di luar di luar Ini nggak Israel membahas itu, bro. Tadi kamu udah mengakui jadi kamu loh. kayak Kamu menyamakan jawab lagi sunat sekali di lagi. tempat lain itu sama dengan Dengerin sunat lagi Yahudi sekali lagi, Ardi. Dengerin lagi sekali lagi saya baca ya. Biar kamu nggak muter kemana-mana nih. kamu yang Sesungguhnya, muter kemana-mana kamu Aku- menyamakan sunat yang lain Dengerin, dengan sunat dengerin. Yahudi dengerin. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Bahasa Indonesianya di sini adalah siapapun orang Kristen menyunatkan dirinya, Yesus tidak berguna. Kamu tadi udah setuju loh. iya setuju Ya udah diam kau, udah setuju. sunat apa sunat Yahudi apa sunat bangsa lain Emang sunat apa yang dimaksud Paulus di sini? Sunat apa? ya sunat Yahudi Apa itu? ya itulah dari keturunan Abraham Iya, sampai apa dari itu? Ishak Sunat melalui Yahudi itu Ishak. apa? Sunat Yahudi. Apa Sunat, itu? sunat Yahudi itu kalau misalnya orang Israel itu disunat sebagai tanda bahwa dia berada di bawah Apanya yang disunat? di bawah Apanya yang disunat? hukum Taurat kulit katannya. Ya, Dan oke, apanya jelas. disunat coba? Dan Oke. apanya disunat? Oke. Sampai Ya, pakai kulit- kampak gitu. Iya burungnya lah yang disunat. Iya apanya sampai pakai kampak Dipotong gitu? kulupnya. Oh, dari mana ada dasarnya mu? Kulit hatanmu. Iya mana-mana dari segi agamamu. Lo kok agama aku ini agamamu kok? Enggak maksudnya biar kamu nggak bahasa tahunya Indonesia belepotan lu. di luar Israel pun ada sunat contohnya kalian. diam. Ah. Kalian- Tadi udah Tadi setuju. itu memang secara fakta kan ada. Ini orang Adi ini udah gimana setuju sih tadi. data tertulis dibantah melulu. Ya lu Iya. kan nanya
Lu kan bukan mengimanin, itu yang kami imanin. Saya baca lagi, saya baca lagi. Saya baca lagi. Alkitab ada rupanya menyamakan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya, siapapun orang Kristen yang bersunat, Yesus tidak berguna. Paham kau? Kamu yang tidak paham udah Ya, dijelasin. coba kau ulangi tadi Galatia 5 nomor 2 kau baca. Bang Handi, Gunanya Bang apa? Handi. Kau tuh sebentar dulu speaking. Kau tuh kamu coba baca dulu. Kamu jangan banyak ngomong. Apa? Kamu baca itu tadi. Kotu. Ini tar dulu Inilah Bang Handi. perjanjianku Bang yang Handi. harus kamu pegang. Bang Handi, Ayat 17, 10, 14. Inilah Bang Handi. perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, Bang dan itu Punggawa. akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Dengar, Bang Punggawa. anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, Bang yakni Punggawa. setiap laki-laki di antara kamu turun temurun, baik yang ini turun temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, Bang tetapi Punggawa. tidak termasuk keturunanmu. Bentar. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ini kekal loh. Kekal. Pertanyaannya. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan. Jadi kalian ini memang bukan ajaran para nabi-nabi. Bang Punggawa, Bang Handi. Orang Indonesia itu orang Yahudi enggak? Kau tuh kamu diam dulu, kamu nggak punya data. Kotu. Ini Bang Kamu diam, nggak Punggawa. punya data kau, nggak punya Bible kau. Bang Punggawa, Bang Handi, Bang Diam. Hos, Bang GG, Iya, silakan, Bang Mas Juma. Silakan. Saya mau pamit, saya mau Oh, iya, istirahat. iya. Saya mohon Iya, maaf iya. kalau ada kata-kata yang salah tadi Oh, ya. santai aja bro. Semua saudaraku, saya mohon maaf sekali lagi. Saya juga mohon maaf Oke, ya bro. oke, Nanti besok saya nanti gabung lagi. Oke, brother. Oke, Iya. mohon maaf ya, Bang Juma ya, Bang Juma, Oke, Bang GG, bro. Bang Punggawa, Bang semua. Iya. Selamat malam. Oke, kami juga saya mewakili semua yang ada di sini. Kami juga di Komal ini apabila ada kata yang tidak berkenaan mohon maaf. Siap, saudaraku, siap. Oke, selamat malam semua. Salam Selamat sehat. pagi. Oke, siap. Selamat pagi, Bang. Ya, mari. Sisa Pak Kotu ini yang kita mau sadarkan ini Pak Kotu. Pak Kotu, Anda punya Bible di rumah? Gua mau nanya Juma dulu. Katanya tadi Anda punya Islam Bible nggak di rumah? Yesus itu sebagai hakim Kamu mana nggak punya di Bible Al-Quran, mau bicara? mana di Al-Quran. Ya, kamu jangan nanya Alkitab percuma karena Kamu punya Bible nggak? Alkitab ditulis percuma dikasih tahu firman kamu Tuhan punya dalam Bible nggak? orang Aduh. bebal sekalipun di telinganya percuma nggak bakalan ngerti. Nah, saya pengen nanya ke Kamu Juma. punya Bible dulu nggak? Kamu punya Bible nggak? Katanya tadi Yesus percaya sebagai hakim adil. Mana coba tunjukin ayatnya di Al-Quran, ada kata Yesus nggak di situ? Bang, abang masih on nggak bang? Tidak ada kata Yesus di Al-Quran. Terus kenapa lu samain? Oh jadi beda Yesus, jadi beda, jadi Nabi Isa sama Yesus beda. Beda lah. Oke, baik. Kena lagi lu ya. Ya udah diam. Najis lu samain. Ya diam kalau beda. Kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Mana ada? NIN. Hah? Kagak ada. NIN. Ada budak, lu nggak pernah baca lu. Mata lu picek ah. Yesua Al-Maisah bukan Isa Al-Maisah. Isa Al-Masih budak. Yesua Al-Maisah. Picek aja lu. Gereja Isa Al-Masih bertebaran di Pulau Jawa. Gue nanya Isa Al-Masih lahirnya di mana? Ya Isa Al-Masih itu siapa? Ada gereja Isa Al-Masih itu siapa itu Isa Al-Masih? Isa Al-Masih lahirnya di bawah pohon kurma. Ya kenapa pakai lu gereja itu? Kenapa pakai nama gereja? Lah kenapa lu samain? Lu gereja yang samain budak. Gua kasih data lu ya. Oneng. Gereja yang pakai. Mana? Kakekmu ya. Ini. Alah, mata lu picek nggak pernah membaca lu. Kamu lihat nih, ini kamu lihat. Lihat ini 2011, kamu lihat ya. Kamu lihat 2011 ini kitab Nabi Isa semua ini. Ini kalian pakai, tahu nggak? Mana? Ini. Nah, nih kamu lihat ya bentar. Makanya Saya buka tengah ya. malam lu jangan pakai kacamata hitam. Maka itu Gua kasih bentar, tongkat di nyaho sini lu. ya.
Kamu buka Yohanes Yohanes di sini. Ini kitab 2011 buka. Yohanes 17. Iya, jangan nangis. Jangan nangis ini kitab 2011 nih. Ini dulu Pak Gege dulu. Tar dulu. Pak Gege dulu gedein Pak Gege dulu. Gantian. Bang Gege silakan. Pak Gege dulu, gedein host Pak Gege. Lu diam dulu, lu baca itu pakai Bisa lu diam kamu yang Gege dulu yang digedein, Gege ya. Nah, itu baca dulu tuh. Woi, baca dulu itu. Woi, baca baru itu. gereja loh. Itu baru gereja lihat gereja. Di Bandung. Terus baca. Mau yang di mana? Nih di Pati Lu ada. jangan banyak bicara kau, baca itu kau. Mau yang di mana? Terus besarin ini Bible 2011 nih. Isa semua, nggak ada Yesus di sini. Nah ini kamu buka Yohanes 7. Makanya kamu jangan gaptek. Ini si Kotu ini udah kencing di celana aja masih nggak ngaku. Bos Kamu dibesarin tuh bos. udah kencing di celana ngaku dong. kagak lah. Apa ini? Udah kencing ngompol di celana masih nggak ngaku. Kurma. Itu baca tuh. Pohon kurma. Ya, jangan, Ini baca nih, ini 2011 nih lu. Lah, Gereja. Gelap, Itu gereja, ini kitabnya Bu juga ini 2011. Ya, Ini gereja Isa dulu, Al-Masih apa gereja tuh? dulu. Ini Isa Tabok Al-Masih. Tabok dulu pakai gereja dia. Nah, ini. najis. Najis. Kamu najis ini kalian pakai ini kitab 2011 nih. Yohanes 17 nomor 1 Isa. Yohanes 17 nomor 3 ini Isa Al-Masih. Lah, itu Aku sudah memulakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan engkau. Serahkan kepadaku. Lu palsuin, itu mah yang udah lu palsuin, makanya kata Lo ini yang palsu, ini kamu yang pakai 2011 goblok. Aduh parah. Itu yang udah lu palsuin. Lah namanya Dunin, Coba gereja Isa Al-Masih aja deh. Gereja Isa Al-Masih dulu deh. Gereja Isa Al-Masih dia nggak percaya itu. Gue Gereja nanya, Isa Al-Masih, Ge. Yesus lahirnya di mana di dalam Al-Quran? Gereja Isa Al-Masih nggak usah, kenapa lu pakai kalau beda? Sama enggak di dalam Alkitab? Kenapa kamu pakai kalau beda budak? Budak. Kenapa kamu pakai kalau beda? Mata lu picak. Ibunya sama enggak? Ibunya Maryam atau Maria? Ya kalau beda, siapa yang nyamain? Woi, saya bilang siapa yang nyamain? Lu tadi ngomong, kami percaya. Kamu kan tidak menyamakan. Bang Juma tadi ngomong, kamu tidak menyamakan. Kenapa ada gereja Isa Al-Masih, budak? Kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Ini ngomong terus, ini gak ada ilmu ah. Mending buang aja ke kali ini orang kayak gini. Bang Abi gedein, Bang Abi. Bang Abi gedein. Bang Abi. Al-Quran ada tulisan kayak gitu. Bang Abi gedein. Gede itu. Berpaling dari itu. Bocil diam bocil. Bocil minum susu dulu. Bunuh diri kayak minum susu. Udah kencing di celana masih nggak ngaku. Bangsa. Celana lu bau sangit tahu. Betul. Ah, SBT minta tumbal no, nggak bunuh diri sono. Bau sangit tak ngaku. Kenapa teman kamu nih selamat Pak? Tak tumbal no, kamu penghujat Yesus sudah mulai, kamu nggak bawa data menghujat. Kamu penghujat Yesus, jadi nggak heran kalau kamu menghujat agama-agama orang. Kamu penghujat Yesus, kamu mengatakan Yesus anak hewan. Apa Gereja coba? aja bang, jadi tadi gereja itu gereja aja dulu gereja. Tulisannya Mau yang mana? Yang mau gereja yang mau di mana? Mau di mana? Banyak banget nih gereja di Bandung, gereja di Gereja Isa Al-Masih. Yang tadi ada Kalau di Sumber pakai Isa Al-Masih juga, di Sumber Isa Al-Masih juga. Tapi jelas beda di lu. Mau yang mana? Pilih yang ada nih. tulisannya, yang gede tulisannya itu yang nomor 2 dari bawah, nomor 2 di bawah tangan lu. Bukan, ya samping sana kanan. Bukan. Isa Al-Masih yang nangis beda sama yang di lu. Kenapa lu sama? Ya itu, ya bukan bawahnya. Bawahnya. Ya itu. Kenapa lu sama-samain? Yang bawa lagi. Sama-samain. Kenapa Lu baca yang beda. Lu bisa baca nggak? Sama-samain. Lu bisa baca nggak? Kenapa lu sama-samain? Ya yang samain gereja budak. Di sini nih. Yang nyamain gereja. Ini siapa nih? Tuh baca Ini siapa tuh. nih? Bapak lu bukan nih? Ini bapak lu bukan nih di sini nih. Alah SWT no minta tumbal no. Bunuh diri sono, bunuh diri.
Gereja Nah, Isa baca tuh. Al-Masih. Woi, baca itu. Baca itu, woi, baca Itu ya, ya. Tahu ala SWT itu sebenarnya Ini minta udah mulai tumbal kemana-mana dulu. ya. Minta tumbal dulu. Kemana-mana, Turunin kali ilmunya. Turunin ya. Udah mulai menghujat mulai ini dia Yesus ngaco lagi ya. dihujat. Ngaco dia. Udah Kemana-mana tuh, dia udah mulai ngomongnya. menghujat ini anak ini. Udah mulai turunin aja host daripada kita ada hujatan nggak bagus gitu ya. Jadi ini anak Iya, nggak tadi Selamat malam, ketabok. makasih loh. Jadi ketabok dengan Malam, Selamat argumentasi malam. sendiri. Salam kenal ya kan ya. Malam. Bentar, Ini orang bentar ya. ngomong siapa Makasih sih? loh, malam, makasih loh. Dia buka mic-nya terus dia teleponan. Sebentar bang. Jadi dia mengatakan Nabi Isa alaihissalam sama Yesus berbeda. Kita kasih data. Kalau berbeda, kenapa kamu pakai Isa Al-Masih di gereja? Jawabannya apa? Iya. Kencing di celana. Pakai bau samit. Ketemu data. Ustaz Unggul silakan Ustaz. Apa ada Ustaz? Ustaz silakan Ustaz tunggu. Malam, makasih loh. Ustaz silakan Iya, Ustaz. gedein dong layar gue, gedein. Gedein dulu layarnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu ya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gedein dulu tuh. Gedein dulu host. Oh iya, 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 iya. Ustaz Siap, Unggul tuh. siap. Kitab suci Injil. Oke. LAI 2011. Mantap. Nah, Baju-baju Matius. bernama Isa di sini. Nah, silsilah Isa Al-Masih ya, dor. Tentang Isa Al-Masih. Kelahiran Isa Al-Masih ya. Ini Itu kan. Bang Asilo Islam apa Kristen ya, Bang Itu Asilo? kan ya Ibunda Maryam. Nah, dor. Saya Islam nggak, Ustaz? Oh, Islam. Iya. Baguslah kalau Islam bang, jangan menuangkan manusia. Kita lakum dinukum waliyadin aja, Bang. Coba Ustaz belum tahu, Ustaz Unggul ulangi lagi dong, biar kita kan ini kita kan ini mau live nanti saya rekam loh ini, biar nanti netizen di luar sana tahu. Sekali lagi 2011 mau ya. di screenshot nih. Iya, mau di screenshot juga. Pak, Saya tangkapan juga layar mau saya ada di screenshot OBS. juga. Tangkapan layar saya ada di OBS. Ini kan nanti live di Oh, iya, iya. nih. Ini kitab Jangan lupa ya. suci Injil YouTube-nya. ya. Caca. Halo. Saya pikir kalian mau apa? Mau live monoton gitu. Kalau monoton gitu kan mau diblokir TikTok loh. Nih, Untung kalian naikkan saya Kristen. LAI 2011. Ini kita data loh ini. Monolog gitu. Data ini data. Nih ya. Masalahnya apa? Masalahnya Silsilah Isa ada OT nih. Al-Masih. Saya Ustaz, ini ada OT nanya, masalahnya apa? Tadi ada teman lu di sini mengatakan. Terjemah enggak. Dengerin dulu kan kamu bertanya. Unggul. Kamu tadi bertanya. Kamu enggak itu. Dengerin dulu, baru nanti kamu paham arahnya Aku sama kemana. Ustaz aja, Ustaz. Naikin lagi ya. Kenapa sih OT ini kamu kupingnya nggak dipakai? Kenapa ya? Dengerin dulu. Aku sama ini kan unggul Tadi sederajat ini Ustaz ya. temanmu di sini mengatakan Yesus sama Nabi Isa itu berbeda. Iya, Tapi berbeda. ternyata di Biblemu banyak namanya Nabi Isa. Nah, terus tuh baca tuh. Paham? Nah, baca. Silsilah ini loh. Al-Masih. Isa Cuma Al-Masih. dengar ya, para imam-imam Katolik membahas itu di kalender kan ada katanya kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih itu ditentang loh sama gereja. Tapi tidak dipedulikan orang Sumbar. Jadi orang Sumbar lagi disalahin. Oke, orang Sumbar disalahin. Kalau ada gereja Isa Al-Masih bagaimana? Iya. Siapa yang disalahin? Iya kemungkinan itu kan mereka nggak paham itu. Jadi sekarang ini Ardi dengerin. Kalau ada gereja Isa Al-Masih yang disalahin siapa? Apanya? Kalau ada gereja Kalau Isa Sumbar Al-Masih yang melihat disalahin itu ya. siapa? Alkitab saya itu Dengerin dulu budak. Kalau ada gereja Isa Al-Masih yang disalahkan siapa? apanya? Nenek lu kiper nggak denger. Enggak saya ini Bocil nih.
dengar Alkitab saya. Saya nggak membahas Alkitab di sini, Enggak, dengerin makanya saya kalau yang orang menunjukkan ngomong. itu Alkitab siapa? Alkitab Kalau yang mana ada itu? Saya nggak gereja pernah membaca seperti itu. Isa Al-Masih, kalau ada gereja Isa Al-Masih yang disalahkan siapa? Malah salah Kan udah saya sumbernya. katakan itu mereka nggak mengerti siapa Berarti- Isa Al-Masih dan siapa Yesus Berarti Kristus. pendeta itu kopior, betul? Iya, tanya sama mereka lah. Ya, kopior bilang aja kopior gitu loh. Wah, santai. Berarti nggak Ya, kopior. kemungkinan seperti itu. Kalau kopior nggak kena. Kopior itu kan kelapa kopior, Aduh, nggak ya. apa-apa. Nah, Jadi gitu pendeta loh. itu kopior gitu. Ya kopior. kemungkinan seperti itu. Oh kemungkinan. Tanya mereka Aduh, lah. bocil. Agama Tanyakan jangan sama saya. mungkin dong. Kan tanya Payah. sama Dia lagi lo mereka. aja, Yang semua lagi lo aja penting, tuh. yang penting kami Ardi, sendiri Ardi. pun, Iya, kami pendeta sendiri kamu masih pun. bangun. Pendeta Ardi, pendeta kamu masih bangun nggak? Masih belum tidur nggak? Panggil sini deh. Pendeta yang mana? Suruh masuk sini deh. Saya aja nggak pernah gereja. Gimana Sama-sama kayak saya mana bangunin bangunin? sama Lu saya datengin, aja. lu Ini datengin gurundal ketok kamu ini, rumahnya. si Juma ini. Suruh Si Juma bangunin ini, sini. si Juma. Suruh bawa Su- sini. Suruh ngobrol sama saya. Kalau kamu turunin aja tuh. Ngapain sama kamu? Ardi, Kami Ardi, aja tunggu kamu bentar. Kita nyungsep tanya kok. dulu. Ardi, mau kitabnya pakainya apa? Saya coba tanya dulu kitabnya pakainya apa? Nggak sopan nih. Nggak sopan bang, nggak sopan. Panggil Bang Juma pakai sisi, gue gamparin lo orang kayak gitu terus. Lu tahu Bang Juma ini adek gue lo, gue gamparin lo kalau sisi gitu. Putra Kesel Jumta, gua. selamat pagi. Ngomong Iya, Bang selamat Juma, pagi, apa kayak gitu lo sisi. Saya aja kamu ngadapin guru muridnya paling akhir, nggak bisa kamu sama saya kok sama guru gimana sih? Selamat pagi. Murid aja paling akhir nggak bisa kamu melawan. Katanya ajaran kasih. Iya, Panggil orang makanya pakai kita si. udah buka Injil kan. Kita udah buka Injil. Dia katanya dia tidak, kitabnya tidak seperti itu. Makanya kita tanya, lo kamu pakai kitabnya apa? Kan itu yang kita tanya sekarang lagi kan. Masalahnya dalam kitab Injil itu kan sudah tertulis di situ Isa Al-Masih, dan kalender pun sudah tertulis di situ kenaikan Isa Al-Masih dan meninggal ya Isa Al-Masih ya kan? Hah? Kan Nabi- seperti itu. Nabi Isa belum meninggal bang. Maka indah kan kita kan bahas masalah dia. Kan kita belum percaya kok. Kita masih percaya Isa itu masih hidup sampai sekarang. Nah, topiknya Sekarang begini kan bang, bang jarang melebar. Topiknya di sini adalah tadi ada di sini pasien rumah sakit jiwa lepas berobat jalan. Dia Iya, mengatakan iya, betul. dengerin baik-baik kalau saya bicara biar nggak melebar bahwa dia membedakan antara Yesus dengan Isa, Nabi Isa. Ternyata di Bible-nya itu banyak Nabi Isa, gerejanya banyak Isa Al-Masih. Iya. Itu topiknya bang. Gitu. Setelah kita tunjukkan data, dia pura-pura matanya picek dan kencing di celana. Itu bang. Iya bang, iya bang. Oke, Paham, gitu dong Bang, bang paham. jawabnya. Yang dilebarin. Bang Raja, selamat malam. Pagi Bang Raja. Pagi Bang Raja. Ya pagi bang. Selamat pagi Oh, Pak. iya. Bang Raja dari Iya Bang Putra Kristen, juga Bang. selamat pagi. Ya. Topiknya ini Pak Raja, kalau Anda Kristen, apakah Nabi Isa dengan Yesus itu sama atau berbeda? Itu topiknya Pak. Saya agama Islam bang. Oh Muslim. Oh, Islam. Berarti Bang Putra aja nih berarti yang Kristen. Putra Jungtan, Putra Jungtan. Yang jelas ini bukan putri ini. Yang jelas bukan putri, putra dia. Putra Jungtan ya. Iya. Tahu nggak artinya putra Jungtan? Nggak tahu bang. Putra itu laki-laki, Jungtan itu saya nggak ngerti. Jungtan. Ini kayaknya Bang Andi ini Kenapa Bang Andi ketawa? penggemar Bang Andi Bener nih, dong mau gua. naik mau nyapa nih. Bener nggak dok? Bener dong gua putra itu adalah putra bukan putri. Jungtan itu saya nggak ngerti. Iya. Bener dong. Iya. Bener, nggak ada yang salah itu. Mak. Iya. Iya. Makanya dengerin kalau orang tua lagi ngomong. Ya itu kakak Kanda Celebes. Ya ada selebes 77 tuh. Kayaknya Iya. Esteller 77 Selamat nih. pagi. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pokoknya Ada yang kalau mau disampaikan dengan Bang Andi. yang lain masih bicara kan?
Iya, silakan coba mau Silakan disapa bicara. Bang Andi kali kayaknya. Iya, silakan. Izin host bicara. Iya, silakan. Iya, lanjut. Izin Bang Handi, Deng Handi saya, adikmu Deng Handi. Oh iya, adik saya ini di Manggarai. Silakan, Dek. Saya siap. Saya mobile orangnya, kadang di Manggarai, kadang di Banten, kadang di Kalimantan. Terserah. Saya ikuti siapa, saya ngawal siapa. Izin saya di sini saya cuma mau bilang satu hal saja. Salam hormat kepada Bill Lilin. Saya tantang dia duel 1 lawan 1 sebagai laki. Dia orang Manado, saya orang Makassar, Bugis Makassar. Dia sudah menista Al-Quran saya. Kalau dia merasa laki dan dia punya agama, ayo kita wakili Kristen lawan Islam. Saya Bugis, dia Manado, kita baku tikam satu sarung. Jangan, Bang, Bililin, jangan. tantang kau. Jangan di sini. Assalamualaikum. Cukup. Waalaikumsalam. Turunkan saya. Iya, iya. Sabar Bang, sabar. Iya, oke Bang. Sabar Bang. Memang si Billy memang itu dia tuh kayak gitu. Ya, sorry Bang Selbes, makasih ya. Turunkan saya. Ya, siap. Bang Adek, siapa sih ini? Bang Adek, selamat pagi. Pagi. Oh iya. Abang dari Islam Kristen Bang? Islam, Bang. Oh Islam. Ya. Kalau Bang gini hari mah Islam, Muslim semua udah bangun mau sholat subuh. Nah, iya mau Ustaz. Enggak, kalau Iya, saya Bang memang Putra. sering Iya, ikut iya. bang rumah. Iya, Bang. Pak kenal ya Bang Adek? Ya, salam kenal semua. Saya kan sering masuk juga ke rumah. Karena saya suka gitu kalau untuk berdebat masalah debat untuk kebaikan ya. Iya, Bang. Iya. Namanya kita memecah belah, bukan memecah belah agama. Maksudnya kita beri pemahaman dengan santun kepada mereka kan. Nah, jangan salah ini nanti persepsi gitu. Betul Bang. Kadang-kadang sih memang kita udah ila sabili rabbika bil hikmah Bang, tapi kadang namanya dinamika manusiawi ya Bang ya. Benar. Ya gitu ya kadang-kadang sih. Ya, Pernah dulu makanya di- setelah selesai diskusi itu kita istighfar, mohon ampun atas kesalahan kita dan saling memaafkan kok tadi, gitu Bang. Pernah kami dulu di rumah saya kasih pertanyaan satu ke mereka, akhirnya ribut kan, turun dia. Kira-kira apa Masalah pertanyaannya itu? tuh Bang? Masalah apa waktu itu? Aduh. 1+1+1 ya Bang? Bukan? 3/1 kali. Atau makan 3 ngaku 1? Itu udah hampir jam berapa juga, jam 3 ya kalau nggak salah, jam 3. Pas di bulan puasa itu, pas mau sahur itu, Oh iya. turun gitu. Oke Bang Adek. Kita sambut lagi tuh host Tiar tuh. Tiar kayaknya bawa pesan. Ya, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada Otin di sini? Muslim pada bangun kayaknya habis sholat lahil ini baru sholat subuh ya. Bukan sholat subuh, lagi sahur, puasa Senin. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam dari Manado. Holi naik sini Bang Holi, pakai apinya di privat lagi. Bang Holi naik. Manado di mana nggak Ini- Manado Dang Tiar? Oh, kita Manado itu Minting. Oh tuh Minting. Wah, sama Joko. Kita orang Manado Dang. Oh, Bahan nih, ini mau tanya ini. Kenapa? Masih ada Otin enggak sini? Masih ada Otin enggak? Sudah pada libur Bang? Udah Oh, sudah. terbirit-birit. Udah Nah, terbirit-birit. ini yang biasanya di kompleks saya, kan di kompleks saya kalau untuk Manado Utara itu sebagiannya Islam, untuk Manado Selatan itu sebagiannya itu paling mayoritasnya orang Kristen. Tapi untuk di kompleks saya itu ketika mau pasca atau mau pas ada kenaikan Isa Al-Masih, itu ada kayaknya dulu karena pernah saya mungkin masih SD, ya saya mungkin masih bergaul, dikasih itu untuk mencari telur pasca. Oh, Itu saya mau tanya. jangan dibahas itu Bang. Ya jelas intinya gini Bang ya. Manado saya mau Sulawesi, tanya. Manado Saya mau Sulawesi tanya. Utara itu jangan dibahas terlalu prinsipil Bang. Manado Sulawesi Utara itu adalah provinsi yang paling toleransi. Itu aja titik. Iya. Ya saya cuma mau tanya, ada enggak kalau dalil untuk mencari telur pasti itu dalam kitabnya? Itu maksud saya mau tanya cuma itu. Ada enggak yang Nanti Bang kalau diperintahkan? ada OTN dijawabkan itu. Kita nggak boleh menjawab. Oh iya. Ya soalnya kan Bang Handi lebih tahu dengan masalah Bible.
nggak mau menjawabnya bang, karena nggak enak Oh lah iya. kita yang menjawab bang. Oh iya. Nanti monolog kita. Oh iya ya, oke ya. Soalnya di area publik ini bang, di area publik. Oh iya. Bang Oli. Kecuali kita Bang Oli intern nggak naik. ada yang intern privat. Oh iya iya iya. Oke. Cuma sih pingin tahu aja, pingin tahu. Oke oke. Nanti di daerah privat lah bang, atau telepon-teleponan baru. Kalau di sini kan Oh boleh. nggak banget gitu loh kalau kita yang menjawab. Oh Karena iya. kita Iya, orang. iya iya benar 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 benar. Putra host, Putra Tanjung ini turunin aja nih, nggak ngomong dari tadi ya. Iya, Bang Putra ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Mumpung belum kuturunin. Oh ada. Itu lagi ngomong tuh. Ya silakan Bang Putra. Kasihan Bang Oli. Iya baru Mungkin kabur capek dia juga masih ini Silakan. Apa? Nggak apa-apa. masih segan. Tanya aja. Bang Segan. Putra muslim ya? Kristen. Insya Allah. Oh, Muslim. habis sudah yang otenya, tinggal Bu Derni di bawah tuh. Mau dinaikin. Kalau begitu Dinaikin. saya tutup dulu. Ini dulu saya. Ada sih sebentar Bang ya. Oli, bentar. Bang Oli ini lagi yang teman saya yang Katolik ini mau naik kali. Coba. Bang Oli naik sih ngajuin permintaan. Itu susah, aku nggak bisa jambak. Ini teman baik ini. Yang kemarin tuh Bang Andi. Oh, naik dia. Ini teman baik. Bang Tiar tukar dulu ya, soalnya Oh iya ada iya yang iya. mau Iya nyapa-nyapa oke oke mungkin. oke. Oke lanjut lanjut. Ada yang mau nyapa-nyapa, takutnya kasihan nungguin dia udah lama. Oke oke lanjut. Selamat aku Holly, gimana Aku sudah kabar nggak hari rekam. ini? Oh enggak udah Bang. Aku nggak ngerekam. Bang Holly. Halo semuanya, selamat malam. Selamat pagi bang. Wih, mantap. Shalom. Gimana Salam kabar dan Bang? Puji Iya. Tuhan, masih dalam keadaan baik-baik aja bang. Mudah-mudahan Ini Bang tidak Ali sakit ya Katolik bang. pinter nih Bang. Iya, makanya saya doain dia mudah-mudahan tidak sakit. Iya. Tadi saya cuma menyimak di bawah tentang debat-debat itu kan. Nah, Bang Tengku lonjong abu udang. Menurut Pak Holi, siapakah aku ini? Aku adalah aku. No free untuk hijrah. ada satu Pak Holi, pertanyaan. Pak Holi orangnya sopan, nggak bisa nggak enak lah kita diskusi. Santai aja lah ngobrol biasa Pak Holi. Ya, ngobrol biasa aja bang. Itu Bang dia 3 jam sama Bang Logika juga Bang Bang Logika dia 3 jam bertanya itu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waduh, seneng banget nih Bang bisa ketemu tentara Allah nih. Masya Allah. Ini saya boleh screenshot ya Bang, biar saya ngasih ke bapak saya Bang. Masya Allah Bang, bener Bang. Bapak saya fans berat sama Bang Juma dan sama kawan-kawannya nih. Makasih. Bang, boleh screenshot ya? Sebentar Bang. Boleh Oh, iya, boleh. Tanya. Itu ada Bang Andi tuh tanya dia. Bang Andi, aduh mohon screenshot Bang Andi ya. Iya ambil lah bang. Waduh. Terima kasih. Kalau perlu banyak. direkam bang, direkam aja ambil suara-suaranya. Bang Iya Juma. video ya Bang ya. Oh iya, kalau di video nanti bapak saya nanya, kenapa kamu nggak nanya-nanya sama Bang Juma ya? Bang Juma udah tidur. Kalau begitu kamu Anda tulis malu-maluin ini. kalau begitu Anda tulis telepon saya, nanti saya kasih teleponnya Bang Juma, biar bokapnya langsung telepon Bang Juma. Oh Masya Allah, baik Bang, siap Oke. Bang. Tulis Langsung nomor saya. Follow nih ya. Tulis nomor saya langsung sini, saya nggak kena kok. Nomor rekening apa Bang Andi? Nomor telepon lah. Udah siap pulpennya? Emang boleh Bang? Boleh. Kau pakai tambah-tambah nggak apa-apa. 0 tambah 0 tambah gitu nggak aman. Oh iya betul. Udah? Pagi Bang GR. Selamat pagi. Oh naik ketiduran nih. Udah turun dulu ya. Ngomong ya. Mana yang mau nulis nomornya sebelum aku tidur nih? Biar saya kasih nomornya Bang Juma, biar bokapnya puas setelah telepon langsung Bang Juma gitu. Yang mau naik 3 menit ya silakan. 3 menit. Udah siap pulpennya Bang Ijra? Alhamdulillah, udah siap Bang Andi. Sebutin aja Bang Andi. 0 tambah 8
tambah. Tambahnya jangan ditulis ya. Saya ulang ya. 0 tambah 8 tambah 1 tambah 2 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 9 tambah 9 tambah 12 angka, udah cukup. Lolos kan? Lolos. Oke bang, nanti aku Buset, ada yang ini, ngetik Bang. di bawah itu nomor saya tuh, itu nomor saya tuh di live chat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah bang. Iya iya. Oke. Ini aku screenshot ya. Terima kasih bang. Iya. Sehat selalu. Semoga diberikan rezeki nih Amin. para tentara Allah nih. Amin. Semoga Amin, amin. disehatkan selalu ya bang. Amin. Ya salam sama Bang Juma ya. Mungkin beliau lagi tidur nih bang. Di WA saya ke saya, nanti saya kasih nomornya Bang Juma ke Anda. Siap. Terima kasih. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pagi juga- bang pengikutmu. Saya juga Aku pamit tahu, ini Bang, tahu. aku mau ke musola, bersih-bersih musola dulu, kan tugas saya ini malam Senin. Siap bang. Pengikutmu ini ketiduran Ya, kan nih? Sin Pai. Saya juga mau izin pamit ini. Jangan ikut-ikutan gua dulu. Abang Juma tidur ya, Bang Juma ya. Bang Juma istirahat lah. Makassar udah 3:30 loh. Aku pamit dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang Andi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hostnya punya salam maafin ya. Ya host izin turun ya, Ustadz unggul semua ya, teman-teman Iwan Pilayan di bawah. Bila mana Ustaz ada Unggul kata-kata sekalian tutup aja deh. Ustaz Unggul. Oh ya, silakan Ustadz Unggul, tutup aja Ustadz Unggul. Kita istirahat juga. Tiduran kali ini Ustadz Tolong Unggul. dong. Oh tidur juga. Ya udah deh, aku aja deh. Ya tutup aja. Iya, makasih semua yang udah mendukung room ini, yang udah bantu tap-tapnya. Terus juga terima kasih narasumber guru-guru besar yang udah ada di sini. Kalau ada host punya salah mohon maaf, karena yang benar dari Allah, yang salah tuh banyak dari host. Siap. Sebenarnya rabbil izzati amma yasifun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.